Pada hari Baskara Aditama muncul, ia membawa selingkuhannya dan putra mereka ke hunian yang pernah menjadi impian mereka bersama. Amira Larasati tidak menangis, juga tidak menuntut penjelasan. Ia hanya meletakkan surat gugatan cerai dan salinan sertifikat apartemen di atas meja makan. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa wanita yang selama ini dicemooh sebagai istri yang hanya bisa hidup mewah berkat suaminya itu sebenarnya adalah pendiri misterius di balik merek adibusana ternama, Jiwa Sutra. Ia memiliki api yang sanggup mengguncang seluruh Jakarta. Malam pengkhianatan itu juga menjadi malam kelahirannya kembali, dengan senyum yang tenang dan mahkota tak terlihat yang akan membuat seluruh dunia menunduk hormat. Amira melirik jam dinding. Pukul 7 malam. Aroma rendang daging yang pedas, makanan favorit Baskara, menguar di seluruh penjuru apartemen. Di atas meja makan, semangkuk sop buntut yang gurih masih mengepulkan uap, dan di samping bihun goreng spesial serta urap sayuran yang ditata rapi, tersaji bakwan udang yang digoreng dengan penuh ketelatenan. Segalanya sempurna, sama seperti cinta yang telah ia rawat selama bertahun-tahun. 3 tahun 195 hari, tepat selama itu Baskara pergi ke Surabaya untuk proyek yang ia sebut sebagai proyek abad ini. Dan selama 195 malam, Amira menunggu teleponnya yang singkat dan tak acuh di apartemen yang luas ini seorang diri. Baskara berkata proyek itu akan menjadi batu loncatannya untuk menjadi arsitek utama paling bergengsi di Jakarta, agar Amira bisa hidup mewah tanpa perlu khawatir apapun. Amira mempercayai kata-katanya. Seperti ia yang selalu mempercayai cinta Baskara sejak masa kuliah, Amira bangkit dan berjalan menuju jendela besar di ruang keluarga. Hiruk-pikuk kendaraan di sepanjang jalan Sudirman terlihat di bawah sana. Cahaya lampu neon memantul di wajahnya yang lembut. Ada jejak kelelahan karena menunggu, tetapi kelembutan di matanya tak bisa disembunyikan. Selama 3 tahun terakhir, ia sudah terbiasa melakukan segalanya sendiri. Memperbaiki saluran air yang mampet, mengganti bola lampu, bahkan pergi ke rumah sakit saat sakit. Dari seorang gadis yang tumbuh becok-cok, ia telah berubah menjadi wanita yang mandiri secara menakutkan, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia masih merindukan pelukan hangat suaminya. Hari ini, Baskara pulang. Seminggu yang lalu, dengan suara yang terdengar sangat gembira, Baskara menelepon dan memberitahu bahwa proyeknya sukses besar dan ia akan kembali ke kantor pusat dengan promosi jabatan. Aku akan pulang, 3 kata sederhana itu telah membuat jantung Amira berdebar kencang. Selama seminggu penuh ia membersihkan rumah, mencuci semua gorden dengan tangan, dan sore ini ia menghabiskan waktu di dapur menyiapkan semua makanan kesukaan Baskara. Lamunannya terputus oleh suara bel pintu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu pasti Baskara. Amira menarik napas dalam-dalam untuk menekan gejolak emosinya, lalu bergegas membuka pintu. Ia ingin menyambutnya dengan senyum paling cerah dan pelukan paling hangat. Pintu terbuka. Di sana berdiri Baskara, dengan postur tinggi dan wajah tegas yang familiar. Namun, tatapan Baskara terasa canggung dan menghindar. Ia mengenakan setelan mahal, terlihat jauh lebih matang dan sukses dibandingkan 3 tahun lalu. Pandangan Amira tidak lama tertuju padanya, karena tepat di belakang Baskara, berdiri seorang wanita lain. Wanita yang tampak rapuh dan memelas, dengan wajah tirus dan mata besar yang bulat. Ia mengenakan gaun putih bersih. Dan yang membuat Amira membeku di tempat adalah kenyataan bahwa wanita itu menggendong seorang anak kecil. Anak laki-laki berusia sekitar 2 tahun itu tertidur lelap, dan fitur wajahnya sangat mirip dengan Baskara. Waktu seolah berhenti. Udara hangat di dalam rumah seketika membeku. Aroma masakan lezat pun tak mampu menutupi bau busuk pengkhianatan yang menyelinap ke udara. Baskara berdeham, memecah keheningan yang menyesakan. Ia melangkah masuk tanpa berani menatap mata Amira. Amira, ini Rania Putri. Dan anak ini, putraku, Bima. Amira tidak berkata apa-apa. Pandangannya beralih dari wajah wanita asing itu ke anak yang tertidur. Putraku. 2 kata itu bagaikan 2 bilah pisau yang menusuk jantungnya. Balasan atas penantian 3 tahun adalah seorang wanita lain dan seorang putra yang disembunyikan. Rania menundukkan kepala dan berkata dengan suara bergetar yang penuh rasa bersalah palsu, "Mbak, maafkan saya. Saya tidak bermaksud menghancurkan rumah tangga Mbak."
Baskara mengerutkan kening dan menarik Rania ke belakangnya dengan gestur protektif. Kamu tidak perlu minta maaf, ini salahku. Amira, aku tahu ini mendadak, tapi Rania telah banyak berkorban untukku selama 3 tahun di Surabaya. Dialah yang mengerti dan mendukung karierku. Dan anak ini harus masuk ke dalam kartu keluargaku. Mulai sekarang kami akan tinggal di sini. Aku harap kamu bisa mengerti. Rentetan kalimat yang ia ucapkan adalah pembelaan diri sekaligus pengabaian total atas pengorbanan Amira. Yang ia harapkan adalah pengertian Amira. Ia mengira Amira akan menangis, mengamuk, dan cemburu seperti wanita lain pada umumnya. Namun, Amira tidak melakukan satu pun dari itu. Ketenangannya membuat Baskara bingung. Tidak ada air mata, tidak ada tuduhan. Hanya tatapan mata yang dalam dan setenang danau di musim gugur yang menatapnya tanpa kata. Tatapan itu membuat Baskara merasa bersalah, dan Rania tanpa sadar memeluk Bima lebih erat. Akhirnya, Amira perlahan berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Baskara dan Rania saling berpandangan. Ada kilatan kemenangan bercampur cemooh di mata mereka. Mereka percaya Amira telah menerima nasibnya. Seorang ibu rumah tangga biasa tanpa pekerjaan tidak punya pilihan lain selain bertahan, tapi mereka salah. Beberapa menit kemudian, Amira keluar. Di tangannya bukanlah pisau atau koper, melainkan sebuah map dokumen berwarna biru. Ia berjalan ke meja ruang keluarga dan meletakkannya dengan lembut. Suaranya yang jernih dan dingin bergema dalam keheningan. Ini surat gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya. Ia mengangkat kepala, menatap lurus ke wajah Baskara yang terperangah, lalu mengucapkan kalimat terakhirnya dengan jelas, tanda tangani, dan keluar dari rumahku. Ruang keluarga senyap. Baskara menatap map di atas meja dengan pandangan kosong, lalu beralih ke wajah tanpa ekspresi Amira, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Keluar dari rumahku, keterkejutan awalnya dengan cepat berubah menjadi amarah. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang pria telah diinjak-injak. Amira, kamu bercanda, teriaknya dengan nada bercampur amarah dan cemoohan. Siapa kamu, mengusirku? Lihat dirimu. 3 tahun ini kamu tidak melakukan apa-apa selain bersantai di rumah. Dari tusuk gigi sampai sofa di rumah ini, semua kemewahan ini adalah hasil kerja kerasku. Cerai? Setelah cerai, kamu mau makan apa? Kata-katanya menghantam ingatan Amira, membangkitkan kembali adegan-adegan masa lalu. Di bawah pohon trembesi di kampus, Baskara muda yang mengenakan kemeja putih memegang tangannya dan berkata dengan mata berbinar, Amira, suatu hari nanti aku akan menjadi arsitek hebat. Aku akan membangunkanmu rumah terindah di dunia, dan kita akan membangun keluarga yang bahagia. Saat itu, Amira adalah bintang di jurusan desain busana. Karyanya membuat para dosen berdecak kagum dan masa depannya tampak cerah. Bahkan sebelum lulus, perusahaan-perusahaan besar sudah berebut untuk merekrutnya. Namun, karena janji Baskara, karena cintanya pada Baskara, ia melepaskan segalanya. Ia menolak tawaran-tawaran manis itu dan mundur selangkah, menjadi pendukung setia agar Baskara bisa fokus pada kariernya. Ia percaya pengorbanannya sepadan. Pada hari Baskara mendapat penugasan ke Surabaya, ia memeluk Amira erat dan berjanji, tunggu aku 3 tahun saja, hanya 3 tahun. Saat aku kembali, aku akan menebus semuanya. Di tahun pertama, Baskara menelepon setiap hari, mengeluhkan kesulitan dan tekanan di kota baru. Amira dengan sabar mendengarkan, menghibur, dan memberinya semangat. Di tahun kedua, telepon berkurang menjadi beberapa kali seminggu. Katanya ia terlalu sibuk, rapat berlangsung hingga dini hari, dan ia tak ingin membangunkan Amira. Sebagai gantinya, ia mulai mengirimkan hadiah-hadiah mahal. Tas bermerek, perhiasan berlian. Tapi Amira tak pernah memakainya. Yang ia butuhkan bukanlah benda mati, melainkan perhatian Baskara. Di tahun ketiga, telepon bisa dihitung dengan jari, dan setiap kali hanya berisi beberapa pertanyaan basa-basi. Suaranya terdengar semakin jauh. Intuisi seorang wanita mengatakan ada sesuatu yang salah. Ia mencoba menipu dirinya sendiri bahwa Baskara hanya terlalu fokus pada pekerjaan, tetapi di lubuk hatinya, keretakan itu mulai muncul. Ia telah membayangkan skenario terburuk,
dan surat gugatan cerai itu adalah persiapannya untuk hari ini. Hanya saja, ia tidak menyangka hari itu akan datang dengan cara yang begitu kejam dan tak tahu malu. Banjir kenangan itu berhenti. Amira kembali ke dunia nyata, menatap pria di hadapannya yang pernah ia cintai dengan segenap hati. Tak ada lagi rasa sakit di matanya, hanya ironi tipis yang tersisa. Ia tidak ingin berdebat dengannya soal uang. Kata-kata sudah tidak ada artinya sekarang. Tanpa bicara, ia berjalan menuju sebuah lemari kayu di sudut ruang keluarga. Ia membuka laci dan mengeluarkan map dokumen lain yang terbungkus plastik. Ia kembali dan meletakkannya di atas surat gugatan cerai. "Kamu benar," katanya dengan suara yang masih tenang. "Semua yang ada di rumah ini dibeli dengan uang. Tapi bukan uangmu." Baskara mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. "Omong kosong apa ini?" Amira tidak menjawab. Ia hanya mendorong map itu ke arah Baskara dengan jari-jarinya yang panjang dan lentik. "Buka dan lihat sendiri." Baskara mengambil map itu dengan ragu. Di dalamnya ada selembar dokumen yang sedikit menguning karena usia. Begitu membaca judulnya, pupil matanya menyusut. Itu adalah sertifikat hak milik apartemen. Alamat yang tertera adalah alamat apartemen ini, tapi yang membuatnya terkesiap adalah nama pemiliknya. Hanya satu nama yang tercetak jelas, Amira Larasati. Dan di pojok bawah, tertera tanggal pendaftaran, 15 Juni, 7 tahun yang lalu. Tepat sehari sebelum mereka menikah, Baskara membeku seperti patung. Apartemen ini, yang selalu ia banggakan sebagai buah kerja kerasnya, yang ia pamerkan kepada teman-temannya, yang menjadi dasar baginya untuk menuntut kepatuhan Amira, ternyata adalah miliknya bahkan sebelum mereka menikah. Secara hukum, ini adalah harta bawaannya. Baskara tidak punya hak apapun atas rumah ini. Ia mengangkat kepalanya dengan cepat, menatap Amira dengan mata tak percaya. Semua kesombongan, amarah, dan kepuasan dirinya lenyap dari wajahnya, hanya menyisakan kebingungan dan keterkejutan total. Ia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya, tak ada suara yang keluar. Ruangan itu diselimuti keheningan pekat, sertifikat itu tergeletak di atas meja, bagaikan tuduhan bisu terhadap arogansi Baskara. Wajahnya memucat, lalu membiru. Matanya dipenuhi kebingungan dan rasa terhina. Saat itu, Rania, yang sejak tadi diam di belakang Baskara, mulai menangis. Air matanya mengalir di pipi. Isak tangisnya yang memilukan memecah suasana yang tegang. Ia maju selangkah, menatap Amira dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, ini semua salah saya. Saya tidak minta dimaafkan, saya juga tidak ingin menghancurkan rumah tangga Mbak. Tapi Bima, anak kami, dia tidak bersalah. Dia butuh seorang ayah. Kami cukup diberi sudut kecil di rumah ini, asal ada tempat untuk merawat anak kami. Saya tidak butuh status hukum apapun. Tolong, demi anak itu, kasihanilah kami." Aktingnya sempurna. Setiap kata, setiap gestur, memancarkan kerapuhan yang diperhitungkan, seolah-olah dialah korban terbesar. Baskara, seolah terbangun dari mimpi, menggunakan drama Rania sebagai alasan untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan melampiaskan amarahnya. Ia mendorong Rania dengan kasar dan berteriak pada Amira dengan suara angkuh, "Amira, jangan keterlaluan. Kamu lihat? Rania begitu rendah hati. Dia hanya minta tempat untuk putraku. Apa kamu harus bersikap sedingin itu? Hanya karena punya satu apartemen, kamu pikir kamu punya segalanya? Kalau kita cerai, kamu mau hidup dari apa? Kamu wanita yang hanya memasak dan bersih-bersih selama bertahun-tahun. Kamu pikir dunia luar itu mudah? Tanpa dukungan finansial dariku, kamu bahkan akan kesulitan untuk makan 3 kali sehari." Harga dirinya yang terluka membuat kata-katanya semakin tajam. Ia benar-benar melupakan tahun-tahun pernikahan mereka. Yang tersisa, hanyalah penghinaan terhadap wanita yang ia yakini telah ia nafkahi. Amira tidak marah. Ia hanya merasa geli. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Tatapannya yang setajam pisau menyapu wajah Baskara yang marah, lalu berhenti pada Rania yang berpura-pura menjadi santa. Tanpa berkata apa-apa,
Ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur yang pernah mereka pakai bersama. Baskara mengira Amira masuk untuk menangis karena tersakiti oleh kata-katanya. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Tapi sekali lagi, ia salah. Amira membuka lemari pakaian besar dan menunjuk ke sisi kiri, tempat beberapa helai pakaiannya tergantung. Semuanya berwarna netral, desainnya sederhana, bahannya biasa saja, bahkan beberapa sudah usang. Total harga semua pakaian itu mungkin tidak cukup untuk membayar sekali makan malam Baskara di restoran mewah. Kemudian, ia membuka pintu sebelah kanan dengan lebar. Dunia yang sama sekali berbeda muncul. Puluhan setelan jas mahal, kemeja yang disetrika sempurna, dasi sutra yang diatur rapi berdasarkan warna. Di bawahnya, berkilauan sepatu kulit dan sebuah kotak berisi beberapa jam tangan edisi terbatas. Seluruh isi lemari Baskara berbau uang dan kemewahan. Amira berbalik, menatap lurus ke matanya. Suaranya tidak tinggi, tetapi setiap kata seolah memalu dadanya. Mas Baskara, selama 3 tahun ini, selain uang belanja bulanan yang kamu kirim, aku tidak pernah memakai sepeser pun uangmu untuk diriku sendiri. Apa ada pakaianku yang terlihat mahal? Tapi kamu, setelan-setelan ini, jam tangan ini, apa benar kamu membelinya dengan uangmu? Aku tidak punya hak untuk bertanya, tapi apa hakmu bicara soal finansial padaku? Kata-katanya membuatnya tak bisa menjawab. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Memang benar. Ia selalu mengirimkan jumlah yang pas-pasan, hanya cukup untuk membayar tagihan dan kebutuhan pokok. Sementara itu, ia menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah demi membangun citra arsitek sukses. Ia tidak pernah berpikir Amira akan menyadarinya. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Ia menyambarnya seolah itu adalah tali penyelamat. Ibunya. Begitu telepon diangkat, suara tajam seorang wanita terdengar. Baskara, ibu dengar kamu sudah pulang, apa benar si Amira itu menyusahkanmu? Nak, wajar saja laki-laki berbuat begitu di luar. Sebagai istri, dia harusnya lebih pengertian demi kebaikan bersama. Sampaikan padanya, kalau dia bersikap baik, keluarga kita tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Lagi pula, anak itu kan cucu ibu juga. Sebelum Baskara sempat menjawab, Amira merebut telepon dari tangannya. Ia menempelkan gagang telepon ke telinganya. Suaranya sedingin es. Ibu, jangan khawatir. Putra dan cucu kesayangan ibu, saya tidak butuh keduanya. Urusan kami biar kami yang selesaikan, jadi tolong jangan ikut campur. Setelah berkata begitu, ia langsung menutup telepon dengan kasar tanpa menunggu jawaban. Ia melemparkan telepon itu ke arah Baskara. Tak ada lagi sedikit pun cinta yang tersisa di matanya. Udara di apartemen menjadi berat dan menyesakan. Telepon dari ibu mertuanya adalah tetes terakhir yang menghabiskan kesabaran Amira. Ia tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi di tempat ini bersama orang-orang ini. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang familiar, kantor hukum Cakra, rekan, dengan Kartika Dewi. Mbak Tika, ini saya, Amira. Dengan nada tenang namun tak terbantahkan, Amira berbicara singkat. Kirimkan surat gugatan kepada Tuan Baskara Aditama, tolong proses semuanya secepat mungkin. Baik, Bu Amira, jawab suara di seberang telepon. Panggilan itu berakhir dengan cepat. Amira memasukkan ponselnya dan, tanpa melirik kedua orang yang membeku di ruang keluarga, ia langsung berjalan menuju kamar tidur. Terdengar suara koper dibuka dan laci ditutup, Baskara dan Rania saling pandang. Rania menarik lengan baju Baskara dengan cemas. Mas, kira-kira dia mau melakukan apa? Cuma akting, dengus Baskara, mencoba memulihkan kepercayaan dirinya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Cuma menggertak. Aku tidak percaya dia benar-benar akan pergi. Kalau keluar dari sini, dia mau kemana? Rumah temannya? Rumah orang tuanya di kampung? Wanita yang sudah terbiasa hidup enak, setelah beberapa hari menderita, pasti akan kembali memohon-mohon. Bagi Rania, itu terdengar masuk akal. Tatapannya ke arah kamar tidur dipenuhi kilatan kegembiraan dan cemoohan. Benar. Seorang ibu rumah tangga tanpa uang dan kekuasaan, berapa lama ia bisa mempertahankan topeng sok kuat itu? Tak lama kemudian, Amira keluar dari kamar tidur sambil menarik sebuah koper kecil.
Koper kabin 20 inci, terlihat sangat ringan. Ia sudah berganti pakaian. Celana jin biasa, kaos putih, dan rambut panjangnya diikat ekor kuda. Ia lebih terlihat seperti mahasiswi yang bersiap untuk perjalanan singkat daripada seorang wanita yang baru saja dikhianati suaminya. Ia tidak membawa apapun milik Bhaskara, termasuk perhiasan mahal yang pernah dikirimkan. Hanya barang-barang yang benar-benar miliknya. Tanpa menoleh ke belakang sekalipun, ia menarik kopernya dan berjalan lurus ke pintu depan. Di atas meja makan, hidangan mewah itu masih hangat, tetapi baginya sekarang, itu hanyalah sebuah ejekan yang pahit. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, Bhaskara berkata dengan nada superior. Pikirkan baik-baik. Kalau amarahmu sudah reda dan kamu sadar, kembalilah. Aku masih akan memberimu kesempatan. Amira tidak menjawab. Hanya senyum tipis yang nyaris tak terlihat tersungging di bibirnya. Kesempatan? Dia masih belum sadar siapa yang sebenarnya membutuhkan kesempatan. Ceklek. Pintu tertutup, memisahkan dua dunia. Di dalam, Bhaskara dan Rania saling tersenyum. Mereka percaya drama telah berakhir dan merekalah pemenangnya. Di luar, Amira, dengan punggung tegak tanpa keraguan sedikit pun, masuk ke dalam lift. Saat lift tiba di lantai dasar, ia melangkah keluar dari gedung apartemen mewah tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Angin malam Jakarta berembus, membawa sedikit hawa dingin. Ia tidak memanggil taksi atau berjalan ke halte bus, ia hanya berdiri diam di tepi trotoar. Kurang dari 1 menit, sebuah Bentley hitam berhenti tanpa suara tepat di depannya. Pintu belakang terbuka, dan seorang sopir berseragam rapi turun, membungkuk dengan hormat. Silakan masuk, Bu. Sopir itu mengambil alih koper kecil dari tangannya dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam bagasi. Amira hanya mengangguk ringan tanpa kata, lalu masuk ke kursi belakang yang mewah. Pintu mobil tertutup dengan lembut, memisahkannya dari dunia luar yang bising. Mobil meluncur dengan tenang, menyatu dengan lalu lintas yang padat. Mobil itu tidak menuju ke pusat kota atau perumahan biasa. Mobil itu berbelok ke jalanan yang rindang, menuju Menteng, salah satu kawasan perumahan paling eksklusif dan mahal di Jakarta. Tempat di mana harga tanah per meternya setara dengan emas. Akhirnya, mobil berhenti di depan gerbang sebuah rumah megah bergaya klasik Eropa. Gerbang besi tempa yang rumit terbuka secara otomatis, dan mobil masuk ke halaman dengan taman yang terawat sempurna. Amira turun dari mobil dan menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar. Inilah rumahnya yang sebenarnya. Pintu kayu jati yang berat dari rumah itu terbuka. Seorang kepala pelayan wanita paruh baya sudah menunggunya. Selamat datang kembali, Bu Amira, sapanya dengan senyum ramah. Ini bukan hanya rumah Amira. Ini adalah studionya, tempat karya seni tak ternilai lahir. Ini adalah tempat persembunyian rahasia dari Jiwa Sutra, nama yang mengguncang dunia mode dan seni. 3 hari setelah Amira pergi, Bhaskara menerima surat tercatat dari pengadilan. Ia merobek amplop itu dengan kasar dan membaca surat panggilan serta gugatan cerai resmi dari pengacara. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia pikir Amira hanya marah, dan setelah beberapa hari menderita akan kembali dengan sendirinya. Ia tidak menyangka Amira akan seserius ini sampai menyewa pengacara. Terus kenapa, pikirnya. Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan selama bertahun-tahun bisa melawannya? Paling-paling, ia akan memberinya sedikit uang pesangon sebagai sedekah dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Dengan sikap superior ini, Bhaskara menelepon pengacara bernama Gatot, yang katanya spesialis perceraian. Ia dengan percaya diri memberitahukan akan menghadiri sidang mediasi pertama untuk melihat trik apa yang akan dimainkan mantan istrinya. Kantor Hukum Cakra, rekan berada di lantai 35 sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Jendela kaca berkilauan dan interior minimalis namun mewah memancarkan aura profesionalisme dan kelas atas. Bhaskara dan pengacaranya masuk. Kemewahan kantor itu semakin memperkuat keyakinannya bahwa Amira hanya meminjam uang untuk pamer. Di ruang rapat, seorang wanita berusia akhir 30-an sudah menunggu mereka. Ia mengenakan setelan abu-abu yang dijahit sempurna, rambutnya disanggul rapi, riasannya tipis, tetapi tatapannya luar biasa tajam. Dialah Kartika Dewi,
pengacara Amira, Kartika mengangguk sopan dan mempersilakan mereka duduk tanpa banyak bicara. Pengacara Gatot yang membuka pembicaraan dengan nada sedikit angkuh. Mbak Kartika, kami sudah menerima gugatan dari Ibu Amira Larasati. Klien saya, Tuan Baskara Aditama, adalah orang yang sangat menghargai hubungan baik dan tidak ingin masalah ini menjadi rumit. Mengenai pembagian harta, seperti yang kita semua tahu, Ibu Amira tidak bekerja selama beberapa tahun, dan semua biaya hidupnya bergantung pada Tuan Baskara. Mempertimbangkan masa pernikahan, Tuan Baskara setuju untuk memberikan uang pesangon yang cukup agar Ibu Amira bisa menyewa tempat tinggal dan mencari pekerjaan baru. Kartika mendengarkan dalam diam, jari-jari panjangnya mengetuk-ngetuk meja dengan ringan. Setelah pengacara Gatot selesai bicara, ia berkata dengan tenang, Pak Gatot, sepertinya ada kesalahpahaman. Klien saya, Ibu Amira, tidak menuntut uang pesangon sepeser pun dari Tuan Baskara. Gatot dan Baskara saling pandang dengan ekspresi terkejut bercampur cemoohan. Tidak menuntut pesangon? Apa dia mau pergi dengan tangan kosong? Kartika melanjutkan dengan suara tegas. Tuntutan kami sangat sederhana. Pertama, perceraian segera berdasarkan bukti perselingkuhan Tuan Baskara yang jelas. Ia mendorong sebuah map berisi foto-foto ke arah mereka. Di dalam foto, Baskara dan Rania tampak mesra di Surabaya. Bahkan ada foto mereka keluar masuk kompleks apartemen mewah bersama Bima. Wajah Baskara sedikit menegang. Ia tidak menyangka Amira memiliki bukti seperti ini. Kedua, lanjut Kartika, mengenai harta, apartemen di Jakarta Selatan adalah harta bawaan klien saya yang diperoleh sebelum menikah, jadi itu tidak bisa diganggu-gugat. Namun, penghasilan Tuan Baskara selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Kami menuntut pembagian yang adil sesuai hukum. Pengacara Gatot tertawa. Mbak Kartika, Anda tidak sedang bercanda, kan? Benar bahwa penghasilan Tuan Baskara adalah harta bersama, tetapi Ibu Amira juga hidup dari uang itu selama bertahun-tahun. Kalaupun dibagi dua, tidak akan banyak yang tersisa untuknya. Ibu Amira harus lebih realistis. Menerima uang pesangon akan lebih menguntungkan baginya. Baskara bersedekap, bersandar di kursinya dengan ekspresi penuh kemenangan. Ia menonton dengan geli, ingin tahu bagaimana Kartika akan melanjutkan sandiwara ini. Kartika tidak terpengaruh. Ia menatap lurus ke arah Gatot, senyum yang nyaris tak terlihat tersungging di bibirnya. Kalau begitu, mari kita bicara realistis. Ia membungkuk, membuka tas kerja di sampingnya, dan mengeluarkan tumpukan dokumen lain yang jauh lebih tebal dari map foto tadi. Ia meletakkannya dengan lembut di atas meja dan mendorongnya ke arah Baskara. Tuan Baskara, Anda bilang klien saya hidup bergantung pada Anda? Kalau begitu, coba lihat ini. Baskara mengerutkan kening dan mengambil tumpukan dokumen itu karena penasaran. Lembar pertama adalah laporan rekening koran dari sebuah bank swasta ternama. Matanya dengan cepat memindai angka-angka, lalu berhenti di bagian saldo. Jumlah digitnya tidak terlalu panjang, tetapi cukup untuk membuat pupil matanya menyusut seketika. 9 angka 0. Ia buru-buru membalik ke halaman berikutnya, laporan dari bank lain. Angka fantastis lainnya. Ia terus membalik halaman. Tangannya mulai gemetar. Laporan kartu kredit, investasi obligasi, saham, setiap halaman adalah kejutan visual. Tapi itu belum semua. Di bawahnya, ada beberapa lembar sertifikat properti. Sebuah ruko di kawasan elit Pondok Indah, sebuah unit apartemen mewah di SCBD, bahkan sebuah villa di Bali. Semuanya atas nama Amira Larasati. Terakhir, yang membuatnya benar-benar hancur adalah dokumen kepemilikan saham perusahaan. Amira Larasati memiliki 70% saham di sebuah perusahaan bernama PT Jiwa Sutra Kreasi, Jiwa Sutra. Nama yang pernah ia dengar. Istri-istri mitranya pernah menyebutkannya. Merek adibusana yang menghususkan diri pada batik tulis halus dan tenun songket buatan tangan. Sangat mahal dan sulit didapat, dianggap sebagai simbol status di kalangan sosialita. Ruang rapat itu sunyi senyap. Pengacara Gatot di sebelahnya juga membeku seperti patung dengan mulut ternganga. Baskara merasakan darah di seluruh tubuhnya membeku. Napasnya menjadi berat. Ia mengangkat kepala ke arah Kartika.
Tatapannya yang tak percaya bercampur dengan kebingungan, amarah, dan ketakutan mendalam yang tak terlihat. Wanita yang selama ini ia remehkan, yang ia yakini hanya tahu memasak dan bersih-bersih, wanita yang ia yakini tak bisa hidup tanpanya, ternyata adalah seorang Taipan yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Pembalikan keadaan ini begitu mendadak dan kejam, membuatnya benar-benar tak berdaya. Sementara Baskara mengalami gempa psikologis di kantor pengacara, Amira berada di dunia yang sama sekali berbeda. Rumah megahnya yang klasik bukan hanya tempat tinggal. Lantai 2 dan 3 telah diubah menjadi studio desain dan lokakarya yang canggih. Di sini, alih-alih bau minyak goreng, yang tercium adalah aroma cendana yang samar dan wangi khas sutra kualitas terbaik. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela besar ala Prancis, menerangi rak-rak yang penuh dengan benang sulam aneka warna yang berkilauan seperti pelangi. Amira tidak lagi mengenakan pakaian ibu rumah tangga biasa. Ia mengenakan gaun sutra elegan berwarna biru keabu-abuan, kain lembutnya membalut tubuhnya yang langsing namun berisi. Rambut panjangnya disanggul asal dengan tusuk konde kayu, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan anggun. Ia tidak memakai riasan tebal, tetapi aura yang dipancarkannya begitu memikat. Campuran antara keanggunan klasik seorang seniman dengan kepercayaan diri dan ketegasan seorang pemimpin. Ia berdiri di depan sebuah pembidang sulam besar, tangannya bergerak lincah menuntun jarum di atas kain sutra hitam. Di ujung jarinya, seekor burung feniks mulai terbentuk. Setiap helai bulunya tampak sangat nyata, memancarkan kilau keemasan. Konsentrasinya seolah membuat segala sesuatu di sekitarnya berhenti. Asistennya, Yunita Sari, masuk dengan tenang sambil memegang tablet. Bu Amira, maaf mengganggu, tapi baru saja masuk proposal kerjasama yang sangat penting. Yunita tidak berani memanggilnya bos atau manajer. Semua orang di sini memanggilnya Bu Amira dengan penuh hormat. Panggilan yang akrab namun tetap menjaga jarak hormat yang pantas. Amira tidak menghentikan tangannya, tetapi pandangannya tetap tertuju pada karyanya. Dari mana? Wijaya Group. Salah satu konglomerat properti mewah dan investasi seni terkemuka di negara ini, Presiden Direktur mereka, Pak Adrian, katanya sangat mengagumi karya-karya Jiwa Sutra. Amira pernah mendengar tentang Wijaya Group, kekuatan besar di dunia bisnis Jakarta, terkenal dengan proyek-proyek yang memiliki sentuhan artistik kuat dan standar estetika yang sangat tinggi. Yunita melanjutkan laporannya. Mereka akan segera membuka pusat perbelanjaan dan galeri seni terpadu baru bernama Crystal View. Mereka ingin secara khusus mengundang pendiri Jiwa Sutra untuk berkolaborasi dalam mendesain ruang pameran seni batik dan tenun eksklusif di lobi utama. Katanya itu akan menjadi sorotan utama dari keseluruhan proyek. Itu adalah undangan dengan bobot yang luar biasa. Crystal View digadang-gadang akan menjadi landmark baru Jakarta. Jika karya Jiwa Sutra dipamerkan di lokasi sentral seperti itu, reputasi mereknya akan meroket. Amira berpikir sejenak. Selama 3 tahun terakhir, ia telah menolak banyak proyek besar demi mendedikasikan waktunya untuk rumah tangga kecilnya, hanya menerima pesanan pribadi untuk menjaga studionya tetap berjalan. Ia telah bersembunyi di balik nama Jiwa Sutra begitu lama hingga hampir melupakan ambisi besar yang pernah ia miliki. Sekarang, ia bebas. Tidak ada beban, tidak ada belenggu. Mungkin sudah saatnya Jiwa Sutra benar-benar bersinar. Ia berbalik menghadap Yunita. Tatapannya tenang namun tegas. Sampaikan pada mereka, saya bersedia bertemu. Atur jadwal pertemuan dengan Pak Adrian. Yunita mengangguk gembira dan segera undur diri untuk melaksanakan perintah. Amira kembali ke pembidangnya, mengelus lembut bulu-bulu feniks yang megah. Feniks terlahir kembali dari abu. Mungkin itulah takdirnya. Kehancuran pernikahannya tidak menghancurkannya, justru membuatnya lebih kuat dan lebih cemerlang. Pandangannya beralih keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Masa depan dirinya dan Jiwa Sutra dimulai di sini, sekarang. Setelah Amira pergi, Rania akhirnya bisa menempati apartemen itu sebagai nyonya rumah yang baru. Hari pertamanya ia habiskan dengan berkeliling setiap ruangan, dengan teliti menghapus jejak wanita lain. Ia membuang spray biru muda kesukaan Amira, menggantinya dengan warna merah menyala yang provokatif. Pot-pot bunga kecil yang mungil di balkon diganti dengan buket mawar yang mencolok.
Ia bahkan membeli beberapa lukisan abstrak mahal dan menggantungnya di dinding, mencoba memaksakan gaya yang sama sekali berbeda, gaya miliknya. Setiap perubahan didokumentasikan dengan cermat dan diunggah ke profil Instagramnya dengan keterangan yang penuh sindiran. Di samping foto makan malam romantis dengan lilin, ia menulis, "Kebahagiaan terkadang datang terlambat, tapi jika dengan orang yang tepat, penantian itu sepadan." Di bawah foto Bima kecil yang bermain di sofa baru, ia menambahkan, "Akhirnya putraku memiliki keluarga yang utuh. Di mana ada cinta, disitulah rumah." Setiap unggahan adalah jarum tak terlihat yang dirancang untuk menusuk hati Amira. Rania membayangkan Amira sedang melihat foto-foto itu di sudut kamar kontrakan yang kumuh, hatinya terkoyak oleh rasa sakit dan cemburu. Ia mengharapkan reaksi, entah itu makian atau setidaknya tanda bahwa lawannya sedang menderita. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Profil Amira benar-benar senyap. Foto profilnya masih bunga magnolia putih, dan unggahan terakhirnya adalah setengah tahun yang lalu. Ia seolah lenyap dari dunia maya, sama sekali mengabaikan provokasi Rania. Keheningan ini membuat Rania merasa seperti memukul segumpal kapas, sia-sia dan membuat frustrasi. Ia tidak mengerti bagaimana Amira bisa begitu tenang. Sementara itu, di grup WhatsApp teman-teman kuliah mereka, cerita mereka menjadi topik terpanas. Seorang teman dengan nama panggilan kucing mager memulai percakapan. "Guys, kalian dengar? Baskara bawa pulang selingkuhannya sama anaknya. Amira pergi dari rumah. Kasihan banget Amira, bertahun-tahun berkorban buat dia, akhirnya malah begini." Orang lain, yang tampaknya teman Baskara, membela. Namanya juga Hati, rumit. Baskara juga kerja keras sendirian di Surabaya selama 3 tahun. Wajarlah kalau laki-laki yang jauh dari istri hilaf sesaat. Seseorang langsung membalas. "Hilaf sesaat sampai punya anak umur 2 tahun? Kamu anggap Amira itu apa?" Perdebatan memanas. Beberapa bersimpati pada Amira, yang lain menyindir bahwa Amira tidak bisa menjaga suaminya. Istri yang terlalu baik dan cuma fokus urusan rumah tangga memang bakal ditinggalin, zaman sekarang masih bergantung sama laki-laki. Lihat saja sekarang, pasti hidupnya susah banget. Rania membaca setiap komentar. Ia merasa puas ketika orang-orang menjelek-jelekan Amira, tetapi marah karena banyak yang masih membelanya. Kehadiran Amira, bahkan dalam ketidakhadirannya, masih menjadi bayang-bayang dalam hidupnya. Ia mendekati Baskara yang duduk di sofa dengan kening berkerut dan berkata dengan suara manja, "Sayang, coba telepon dan bicara baik-baik sama dia, aku nggak tenang dengan diamnya dia." Namun, Baskara, yang baru saja kembali dari kantor pengacara, sedang dalam suasana hati terburuk. Ia menepis tangan Rania dengan kasar. "Nggak tenang apanya? Dia cuma sok jadi korban. Berhenti pikirin dia." Sikap Baskara yang tidak biasa dan penuh permusuhan membuat Rania tak berani bicara lagi. Ia terpaksa menelan rasa frustrasinya. Ia tidak tahu bahwa di kepala Baskara, keberadaan dirinya dan Bima sudah tidak lagi penting. Pikirannya sepenuhnya tersita oleh kekayaan rahasia Amira yang sangat besar. Bagi Rania, keheningan Amira adalah penghinaan. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah senjata paling ampuh. Ketika seseorang sudah tidak lagi dianggap penting, semua provokasi menjadi sia-sia. Baskara meninggalkan gedung di Jalan Sudirman dalam keadaan benar-benar kacau. Angka-angka di laporan rekening, alamat-alamat properti mewah, dan 3 kata jiwa sutra terus menari-nari di kepalanya, menciptakan labirin tanpa jalan keluar. Setibanya di apartemen, ia mengurung diri di ruang kerja, mengabaikan ketukan cemas Rania di pintu. Reaksi pertamanya bukanlah penyesalan, melainkan amarah membabi buta. Penipu. Semua ini penipuan, pikirnya sambil memukul meja. Amira, istri yang penurut dan sederhana yang ia yakini berada dalam kendalinya, berani menipunya dan membangun sebuah kerajaan di belakangnya. Ia merasa seperti badut bodoh yang dimanipulasi tanpa ia sadari. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Namun, di balik amarah itu, muncul kebingungan yang tak terlukiskan. Bagaimana? Dari mana uangnya? Jiwa sutra? Kenapa dia tidak pernah bilang? Ia memulai penyelidikannya sendiri yang panik. Ia tidak berani bertanya kepada mitra atau teman-temannya yang kaya. Malu.
Mengakui bahwa istri yang selalu ia banggakan telah ia nafkahi ternyata jauh lebih kaya darinya adalah penghinaan yang tak bisa diterima. Ia beralih ke cara yang lebih kuno. Ia membuka buku teleponnya dan mencari nomor teman-teman kuliah yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi. Dengan dalih ingin mengadakan reuni, ia mulai bertanya. Telepon pertama adalah kepada ketua angkatan lamanya. Setelah basa-basi, ia bertanya dengan santai, lo masih kontak sama Amira? Gua udah lama nggak dengar kabarnya. Amira, kan kalian nikah, bro? Terakhir ketemu pas reuni 5 tahun lalu kayaknya. Masih cantik sih. Cuma jadi lebih pendiam. Ngomong-ngomong, dulu kan lo yang berhasil mencuri Dewi kampus kita. Baskara mengerutkan kening. Dewi, lupa lo, tawa ketua angkatan itu. Dulu Amira itu siapa? Talenta terbaik di jurusan desain busana. Skripsinya menang lomba desain nasional, sampai dipajang di galeri. Perusahaan-perusahaan besar rebutan mau rekrut dia, nawarin gaji yang kita anak baru cuma bisa mimpiin. Setiap kata temannya itu bagaikan pukulan palu di kepala Baskara. Ia ingat, tetapi ingatan itu kabur. Ia ingat Amira sangat pandai menggambar, tetapi ia tidak pernah peduli dengan penghargaan atau tawaran kerja. Saat itu, ia hanya dimabuk cinta dan bangga memiliki pacar yang begitu cantik dan berbakat. Kita semua pikir dia bakal jadi desainer hebat, mungkin bisa go internasional, lanjut temannya. Tapi tiba-tiba, setelah pacaran sama lo, dia lepasin semuanya. Katanya mau jadi ibu rumah tangga buat dukung lo, kita semua sayang banget, cinta memang bisa bikin orang buta, ya? Setelah menutup telepon, Baskara duduk membeku di kursinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa bersalah merayap ke dalam hatinya. Ia baru ingat sekarang. Ia ingat binar di mata Amira saat bicara tentang mimpinya di dunia desain. Ia ingat kepercayaan dirinya saat menerima penghargaan. Ia berjanji akan mendukungnya, tetapi egoisme dan ambisinya perlahan mengubur bakat dan aspirasi Amira. Ia telah mengubah seekor feniks yang cemerlang menjadi seekor burung pipit biasa di dalam sangkar emas yang ia ciptakan. Namun, rasa bersalah itu hanya bertahan beberapa detik. Rasa itu segera tertutup oleh emosi yang lebih kuat dan lebih gelap, keserakahan dan iri hati. Kalau dia memang sebakat itu, masuk akal dia bisa menghasilkan kekayaan itu sendiri. Tapi kenapa dia sembunyikan dariku? Sebuah pikiran jahat terbentuk di kepalanya. Kekayaan itu didapat selama pernikahan kita. Tidak peduli bagaimana caranya, secara hukum itu adalah harta bersama. Dia menyembunyikan informasi dariku, dia menipuku. Dia yang salah. Pola pikir Baskara telah berubah total. Ia bukan lagi suami tidak setia yang ingin cepat bercerai demi pasangan barunya. Sekarang, ia adalah predator lapar yang mengincar mangsa yang menggiurkan. Rania dan putranya terdesak ke belakang. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah merebut sebagian, atau seluruh, kerajaan rahasia Amira. Sebulan kemudian, Hotel Mulia Jakarta bersinar di bawah lampu malam. Mobil-mobil mewah berjejer di depan lobi. Media, blogger mode terkemuka, dan banyak tokoh berpengaruh dari dunia bisnis dan seni Jakarta berkumpul di sana. Semua perhatian terpusat pada satu acara, pengumuman kolaborasi antara merek Jiwa Sutra dengan proyek pusat seni Crystal View dari Wijaya Group, sekaligus peluncuran koleksi terbaru. Selama ini, Jiwa Sutra selalu menjadi entitas yang misterius. Produk mereka tidak memerlukan iklan besar-besaran. Reputasinya menyebar dari mulut ke mulut di kalangan elit, seperti harta karun. Yang diketahui hanyalah pendirinya adalah seorang maestro batik dan tenun, tetapi tidak ada yang tahu wajah atau identitas aslinya. Fakta bahwa Jiwa Sutra untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan besar dan mengadakan konferensi pers publik menciptakan gempa di industri ini. Di apartemen lamanya, Baskara duduk di sofa dengan wajah muram. Rania sedang berjuang menenangkan Bima kecil yang tidak berhenti menangis. Suasana di rumah itu tegang. Perceraian mereka tidak berjalan secepat yang dibayangkan Baskara. Pengacara Amira, Kartika Dewi, tanpa ampun, menyajikan bukti dan argumen yang membuat pihaknya benar-benar terpojok. Penyelidikannya tentang kekayaan Amira juga menemui jalan buntu, semuanya terlindungi dengan sempurna. Dengan frustrasi,
ia menyalakan televisi dan mulai mengganti-ganti saluran. Tiba-tiba, ia berhenti di sebuah saluran berita bisnis yang sedang menyiarkan langsung sebuah acara mode. Judul berita di layar menarik perhatiannya, Jiwa Sutra, Wijaya Group luncurkan koleksi kebangkitan Phoenix, Jiwa Sutra. 3 kata itu seperti jarum yang menusuk sarafnya yang paling sensitif. Ia menatap layar dengan tajam. Panggungnya megah, pencahayaannya magis. Para model berjalan di atas catwalk mengenakan busana memukau yang dihiasi sulaman tangan dan batik tulis yang luar biasa rumit. Terutama, motif Phoenix yang seolah menyala di atas sutra hitam tampak begitu dominan. Ia menyadari itu bukan sekadar pakaian, itu adalah karya seni. Peragaan busana berakhir dengan tepuk tangan meriah. Pembawa acara naik ke panggung dengan suara penuh semangat. Dan sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah saat yang kita tunggu-tunggu malam ini. Untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik, mari kita sambut pendiri dan jiwa dari merek Jiwa Sutra, Ibu Amira Larasati. Semua kamera mengarah ke sisi panggung. Lampu sorot terpusat di satu titik. Jantung Baskara mulai berdebar aneh. Ia juga penasaran. Siapa sebenarnya di balik nama misterius itu? Sosok langsing muncul dari kegelapan. Saat lampu menyorotnya, seluruh penonton menahan napas. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna putih gading dengan sulaman dahan bunga magnolia, memancarkan aura yang anggun dan halus. Rambutnya disanggul tinggi, memperlihatkan wajah yang lembut dan tenang, namun memancarkan aura yang luar biasa. Ia tidak tersenyum lebar, hanya mengangguk ringan kepada penonton, tetapi matanya bersinar penuh percaya diri dan kebanggaan. Baskara membeku di tempat. Gelas yang dipegangnya jatuh dari tangannya, pecah berkeping-keping di lantai. Suara nyaring itu pun tak mampu membangunkannya dari keterkejutan. Rania menoleh kaget, dan sebelum sempat memarahinya, ia terdiam melihat layar televisi. Wanita yang berdiri di puncak ketenaran, menerima pujian dan tepuk tangan, wanita yang dipuji sebagai seorang jenius desain, adalah Amira. Bukan istri sederhana dan lemah yang selalu mereka remehkan. Dia adalah Jiwa Sutra. Pada saat itu, seorang pria yang gagah dan tampan naik ke panggung. Ia mengenakan setelan yang dijahit sempurna, memancarkan aura bangsawan dan percaya diri. Itu adalah Adrian Wijaya, Presiden Direktur Wijaya Group. Ia berdiri di samping Amira, menatapnya dengan pandangan penuh hormat dan kekaguman. Mereka berdiri berdampingan, seorang seniman berbakat dan seorang raksasa bisnis. Anehnya, mereka terlihat sangat serasi. Pemandangan itu, yang dilihat melalui layar televisi, bagaikan pisau paling tajam, mencabik-cabik sisa-sisa harga diri Baskara. Keesokan paginya, Baskara mengendarai mobilnya ke rumah megah Amira. Kali ini, wajahnya tidak menunjukkan amarah atau cemoohan, melainkan ekspresi putus asa. Matanya merah karena kurang tidur. Ia telah menyiapkan skenario baru. Ia menekan bel. Kepala pelayan membuka pintu dan menatapnya dengan dingin. "Maaf, Ibu Amira sedang tidak di rumah." "Tolong," kata Baskara dengan nada memohon. "Sampaikan pada Mbak Amira, saya datang untuk meminta maaf atas kesalahan saya. Saya akan menunggu di sini sampai bisa bertemu dengannya." Dan ia benar-benar menunggu, berdiri di depan gerbang di bawah sinar matahari pagi yang mulai terasa panas. Ia percaya, sedingin apapun Amira, ia tidak akan tega membiarkan mantan suaminya terlantar di jalan. Ia meremehkan Amira. Hampir 1 jam kemudian, gerbang besi yang berat itu terbuka, tetapi yang keluar bukanlah Amira, melainkan kepala pelayan dengan segelas air. Ia meletakkan gelas itu di atas pilar gerbang. Ibu Amira berpesan, "Jika Tuan Baskara ingin menunggu, silakan. Tapi jangan sampai pingsan karena kepanasan di depan rumah dan merepotkan orang lain." Setelah berkata begitu, ia berbalik dan menutup gerbang. Wajah Baskara berubah ungu karena marah. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada makian. Tapi ia menahannya. Ia tahu hanya kelicikan, bukan kekuatan, yang akan berhasil. Akhirnya, menjelang sore, Amira bersedia menemuinya di ruang tamu. Ia duduk di sofa tunggal dengan secangkir teh kamomil di tangannya, tampak tenang seolah sedang menerima tamu tak terduga. Begitu melihat Amira,
Mata Baskara langsung memerah. Ia bergegas mendekat, hendak duduk di sebelahnya, tetapi tatapan dingin Amira menghentikannya. Ia terpaksa duduk di sofa seberang. Ia memulai aktingnya dengan suara penuh penyesalan dan penderitaan. Amira, maafkan aku. Aku banyak berpikir akhir-akhir ini. Aku benar-benar brengsek. Aku telah mengecewakanmu. Semua ini karena aku tergoda oleh Rania, perempuan licik itu. Amira, kita sudah melewati bertahun-tahun sebagai suami istri. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku? Amira menyesap tehnya tanpa kata, hanya menyaksikan aktingnya dalam diam. Melihat Amira tidak bereaksi, Baskara mengubah topik. Aku lihat acaramu semalam. Kamu luar biasa, Amira. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah jiwa sutra. Pasti berat sekali bagimu, menyembunyikannya bahkan dariku. Kalau saja aku tahu kamu begitu berbakat dan pekerja keras, aku tidak akan pernah memperlakukanmu seperti itu. Ia mulai memutarbalikkan fakta. Kekayaanmu, merekmu, semua itu kan kamu bangun selama kita menikah, kan? Secara hukum, itu juga dianggap harta bersama. Amira, jangan kita bercerai, ya? Demi kenangan kita, tolong cabut gugatanmu. Mulai sekarang aku akan ada di sisimu, membantumu mengelola perusahaan, kita kembangkan karirmu bersama. Kita bangun kerajaan kita sendiri. Akhirnya, niat sebenarnya terungkap. Bukan penyesalan, bukan cinta. Melainkan keserakahan tak terbatas atas kekayaannya yang sangat besar. Amira meletakkan cangkir tehnya dengan lembut di atas meja. Suara ringannya membuat Baskara tersentak. Ia mengangkat kepala, dan untuk pertama kalinya sejak Baskara masuk, ia menatap lurus ke matanya. Tatapannya jernih, tetapi setajam silet, seolah bisa menembus jiwanya. Mas Baskara, sudah selesai bicaranya? Katanya perlahan, kata demi kata. Ia bangkit dan berjalan ke mejanya, mengambil setumpuk dokumen. Pertama, merek Jiwa Sutra saya daftarkan dan perusahaannya saya dirikan sebelum kita menikah. Semuanya adalah harta bawaan saya. Kedua, selama masa pernikahan, semua pendapatan perusahaan ditransfer ke rekening terpisah yang dikelola oleh perusahaan wali amanat independen. Pengacara saya memiliki semua dokumen yang membuktikan sumber dan pemisahan dana tersebut. Itu tidak ada hubungannya dengan harta bersama yang kamu sebutkan. Ketiga, gugatan cerai ini tidak akan pernah saya cabut. Setiap kalimatnya adalah pukulan telak bagi rencana Baskara. Ia tidak menyangka Amira telah mempersiapkan segalanya dengan begitu teliti, tanpa meninggalkan satu celah pun. Amira berjalan ke pintu dan memberi isyarat kepada kepala pelayan. Antarkan tamu ini keluar, dan mulai sekarang jangan pernah izinkan orang ini masuk lagi. Baskara membeku di tengah ruang tamu, menatap punggung Amira yang dingin. Kepura-puraan di wajahnya akhirnya berubah menjadi kengerian dan keputusasaan yang nyata. Ia sadar, ia telah kalah telak. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Adrian Wijaya, saat Amira sedang fokus pada sketsa proyek Crystal View, kepala pelayan masuk dengan ekspresi agak canggung. Bu Amira, ibunda dari Tuan Baskara ada di depan, ingin bertemu. Amira berhenti sejenak, tetapi ujung pensilnya tidak goyah. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Mengenal karakter mantan ibu mertuanya, setelah identitasnya sebagai jiwa sutra terungkap, tidak mungkin wanita itu akan diam saja. Ia meletakkan pensilnya. Persilakan masuk, katanya dengan tenang. Kepala pelayan sedikit terkejut, tetapi patuh. Amira ingin menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Ibu Wati, Ibu Baskara, diantar ke ruang tamu. Sangat kontras dengan sikap sombong dan angkuhnya beberapa waktu lalu, hari ini ia terlihat sangat lesu. Rambutnya yang memutih tampak acak-acakan, matanya bengkak, dan pakaiannya kusut. Begitu melihat Amira, ia langsung berlari sambil menangis. Amira, menantuku. Ia mencoba memegang tangan Amira, tetapi Amira dengan cepat mundur selangkah, menghindar. Tangan Ibu Wati menggantung di udara. Merasa canggung, ia cepat-cepat menyeka air matanya dan memulai melodrama. Nak, ibu yang salah. Orang tua ini sudah pikun. Akhir-akhir ini ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Rasanya mau gila karena menyesal.
Ibu datang untuk minta maaf padamu. Amira duduk dengan tenang di sofa, memberi isyarat agar wanita itu duduk di kursi seberang, menjaga jarak aman. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunggu untuk melihat sejauh mana sandiwaranya akan berlanjut. Melihat Amira tidak bereaksi, Ibu Wati meningkatkan intensitas dramanya. Ia mulai menyalahkan segalanya pada Rania. Semua ini karena perempuan licik itu. Dia yang menggoda Baskara kami. Anakku itu aslinya anak baik, dia cinta sama istrinya. Perempuan jalang itu yang menjebaknya pakai anak, biar bisa mengikatnya. Makanya dia berbuat salah padamu, nak, kamulah menantu terbaik yang pernah keluarga kami miliki. Cantik, baik, dan ternyata berbakat sekali. Ibu sudah jahat padamu, anak ibu juga sudah jahat padamu. Ia menangis terseduh-seduh, lalu beralih ke permohonan. Amira, demi ibu yang sudah tua ini, demi kenangan kita bersama, tolong maafkan dia sekali ini saja. Namanya juga laki-laki, bisa berbuat salah, kan? Kalau kamu mau kembali, ibu janji akan langsung mengusir perempuan itu dan anaknya dari rumah. Ibu akan suruh Baskara berlutut minta ampun padamu. Untuk memperkuat kata-katanya, ia bahkan tak segan menjelek-jelekan anak yang sebelumnya ia sebut cucu. Bocah itu juga, dari awal ibu sudah tidak suka, siapa tahu itu anak Baskara atau anak laki-laki lain? Ibu tidak akan pernah mengakuinya sebagai cucu keluarga Aditama, menantu ibu cuma kamu seorang. Mendengar ini, ketenangan Amira akhirnya goyah. Bukan karena simpati, melainkan karena rasa jijik yang mendalam. Sifat tak tahu malu dan kemunafikan wanita itu melampaui imajinasinya. Ia mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Ibu Wati yang penuh air mata palsu. Ibu, sudah selesai aktingnya? Katanya dengan suara sedingin es dan menjaga jarak. Kata ibu dalam konteks formal itu membuat senyum Ibu Wati membeku. Panggilan itu menandakan sebuah penghalang yang tak bisa dilewati. Amira melanjutkan tanpa emosi. Dulu, ibulah yang menelepon dan mengatakan saya harus mengerti putra dan cucu ibu demi kebaikan bersama. Sekarang ibu duduk di sini menghina mereka sebagai perempuan licik dan bocah. Apa ibu tidak merasa kata-kata ibu kontradiktif dan menggelikan? Wajah Ibu Wati memucat, tak mampu berkata-kata. Amira berdiri. Tatapannya benar-benar dingin. Urusan saya dengan Mas Baskara sudah selesai. Gugatan cerai ini tidak akan pernah saya cabut, dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk kembali ke keluarga Anda yang penuh perhitungan. Tolong, mulai sekarang jangan ganggu saya lagi. Ia berbalik ke arah kepala pelayan. Antarkan tamu ini keluar. Ibu Wati tertegun, tak percaya ia akan diusir dengan begitu memalukan. Ia mencoba memprotes, tetapi melihat tatapan Amira yang tegas dan dingin, kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ia sadar, tidak ada jalan untuk kembali. Kepala pelayan mendekat. Dengan sopan namun tegas, ia berkata, "Mari, Bu, lewat sini." Ibu Wati bangkit dengan sempoyongan dan diantar ke pintu dengan perasaan terhina. Pintu rumah megah itu tertutup di belakangnya, seolah menjadi titik akhir bagi semua harapannya yang sia-sia. Sejak hari diusir dari rumah Amira, Baskara berubah menjadi orang lain. Kepercayaan diri dan arogansi seorang arsitek sukses lenyap, ia juga tidak lagi berminat memerankan suami yang penuh kasih atau ayah teladan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya mengurung diri di ruang kerja, dikelilingi tumpukan dokumen yang berantakan. Tapi itu bukan gambar arsitektur, melainkan informasi yang ia kumpulkan tentang merek Jiwasutra, tentang properti Amira, tentang pengacara Kartika Dewi. Semakin ia menyelidiki, semakin ia merasa putus asa. Semuanya dibangun seperti benteng yang tak tertembus, tanpa celah. Rasa tak berdaya berubah menjadi kejengkelan, dan ia mulai melampiaskan frustrasinya pada segala sesuatu di sekitarnya. Tangisan Bima kecil membuatnya terganggu, masakan Rania terasa memuakan. Apartemen yang pernah menjadi simbol kesuksesannya kini terasa seperti sangkar yang menyesakkan. Rania tentu saja menyadari perubahan itu. Kelembutan dan kasih sayang Baskara hilang, digantikan oleh kata-kata kasar dan sikap dingin. Ia merasa cemas. Mimpinya menjadi nyonya di keluarga kaya raya terasa semakin jauh. Ia tahu harus melakukan sesuatu untuk memperkuat posisinya. Malam itu,
Setelah menidurkan Bima, Rania mengenakan pijamas sutra yang menggoda dan masuk ke ruang kerja membawa segelas anggur merah. Sayang, jangan kerja sampai larut malam. Nanti kamu sakit. Baskara bahkan tidak mengangkat kepala, hanya menggumam. Rania meletakkan gelas di atas meja dan memeluk lehernya dari belakang, berbisik, sayang, perceraianmu dengan perempuan itu kan sudah hampir selesai. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita mulai cari-cari gedung untuk pernikahan kita? Ayahku juga sudah menanyakan, beliau ingin mengadakan pesta pernikahan yang megah untuk kita. Kata pernikahan bagaikan korek api yang menyulut gudang mesiu yang siap meledak di dalam diri Baskara. Ia menepis tangannya dengan kasar dan berdiri. Matanya merah. Pernikahan? Kamu gila? Bagaimana bisa kamu memikirkan pernikahan di saat seperti ini? Rania terkejut dan mundur, memasang ekspresi terluka. Kenapa tidak? Aku dan Bima juga butuh pengakuan resmi, kan? Atau kamu mau kita hidup tanpa status hukum selamanya? Baskara tertawa getir, tawa yang penuh cemoohan. Status? Yang ada di kepalamu hanya status? Kamu tahu apa yang sudah kita hilangkan? Kekayaan yang luar biasa. Kehidupan yang bisa kita nikmati seumur hidup. Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu dan anak ini, masalahnya tidak akan sampai sejauh ini. Rania tertegun, matanya berkaca-kaca. Salahku? Baskara? Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Siapa yang dulu bersumpah cinta mati padaku di Surabaya? Siapa yang bilang sudah muak dengan istrinya yang membosankan? Sekarang kamu menyalahkan semuanya padaku? Pertengkaran itu meledak. Untuk pertama kalinya, mereka saling melemparkan semua frustrasi, perhitungan, dan egoisme mereka. Kalau saja aku tahu dia sekaya itu, apa aku gila mau meninggalkan dia demi kamu? Raung Baskara. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Balas Rania berteriak. Kamu menyesal karena kehilangan angsa bertelur emas itu, kan? Kamu meremehkanku karena aku tidak bisa memberimu keuntungan sebesar dia. Baskara, kamu itu cuma materialistis. Prang. Baskara menyapu gelas anggur di atas meja. Gelas itu pecah berkeping-keping di lantai, anggur merahnya memercik seperti noda darah di karpet krem. Suasana di ruangan itu membeku. Mereka saling menatap dengan permusuhan, seperti dua orang asing. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan dan perhitungan akhirnya menunjukkan keretakan pertamanya yang dalam dan tak bisa diperbaiki. Mereka bukan lagi sekutu di pihak yang sama. Hanya dua orang egois yang mencoba menyelamatkan kepentingannya masing-masing di kapal yang sedang karam. Sementara dunia luar berada dalam kekacauan, Amira sama sekali tidak peduli. Setelah menyingkirkan orang-orang yang mengganggu, ia mencurahkan seluruh hati dan energinya untuk bekerja. Proyek Crystal View menuntut kreativitas dan investasi yang luar biasa, tetapi itu justru membuatnya semakin bersemangat. Namun, di luar proyek komersial ini, Amira selalu menyimpan rencana lain di hatinya, sebuah rencana yang lahir dari kecintaannya pada seni batik. Dalam sebuah rapat manajemen Jiwa Sutra, ia secara resmi mengumumkan sebuah proyek baru. Di layar besar ruang rapat, muncul gambar sebuah desa tua di tepi sungai dengan atap-atap yang berlumut dan dinding putih yang lapuk dimakan waktu. Tampak damai, tetapi juga terbengkalai. Ini adalah desa Kencana di Jawa Tengah, kata Amira dengan suara yang jernih dan penuh semangat. Dulu, ini adalah salah satu pusat produksi batik tulis halus dan tenun yang paling terkenal di negeri ini. Tapi karena industrialisasi, keahlian itu hampir punah. Sekarang, hanya tersisa beberapa pengrajin tua yang bertahan dalam kesulitan. Ia berhenti sejenak, menatap semua orang di ruangan itu. Jiwa Sutra ada hari ini berkat esensi seni tradisional. Kita tidak bisa hanya menerima tanpa memberi kembali. Karena itu, saya memutuskan untuk menginvestasikan seluruh keuntungan perusahaan tahun ini untuk memulai proyek kebangkitan Kencana. Semua orang di ruangan itu mendengarkan dalam diam. Kita akan merestorasi desa Kencana. Memperbaiki lokakarya, memodernisasi peralatan, mengundang para maestro untuk mengajar, dan membuka program pelatihan gratis untuk generasi baru. Kita akan menjadikannya bukan hanya pusat produksi, tetapi juga pusat pelestarian budaya dan wisata edukasi. Kita akan mengembalikan seni batik dan tenun ke masa keemasannya.
Rencana Amira bukanlah strategi bisnis, melainkan sebuah cita-cita yang tulus. Ia ingin menggunakan kekuatannya untuk melindungi nilai budaya yang hampir hilang. Informasi tentang proyek ini segera menyebar ke media. Semua orang memuji rencana ini sebagai tindakan berarti yang menunjukkan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan besar. Di mata publik, citra Jiwasutra dan Amira semakin terangkat. Amira tidak pernah tahu bahwa langkah tulusnya ini secara tidak sengaja akan menjadi pukulan telak bagi rencana keluarga Bhaskara dan Rania. Saat itu, di sebuah kantor perusahaan konstruksi, ayah Rania sedang memukul meja dengan marah. Sialan perempuan Amira itu. Di depannya, berdiri Bhaskara dengan wajah pucat. Di hadapan mereka, tergeletak sebuah koran bisnis yang memuat berita proyek Jiwasutra sebagai berita utama. Kamu tahu di mana desa itu? Geram ayah Rania. Tepat di sebelah tanah yang susah payah kita akuisisi untuk dibangun resor. Sekarang pemerintah sudah menyetujui proyek pelestarian budaya perempuan itu. Mereka menetapkannya sebagai cagar budaya, dan rencana akuisisi kita jadi sia-sia. Semua investasi awal kita terancam hangus. Hawa dingin merayap di punggung Bhaskara. Resor itu adalah proyek besar. Kesempatannya untuk membangkitkan kembali kariernya setelah kegagalan baru-baru ini. Ia telah mengerahkan seluruh energi dan koneksinya untuk itu. Rania, yang ada di sana, tergagap. Ayah, mungkin ini hanya kebetulan. Kebetulan? Ayahnya tertawa sinis. Naif sekali kamu. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Perempuan itu jelas-jelas mengincar kita. Dia ingin menutup semua jalan keluar kita. Bhaskara mengepalkan tangannya begitu erat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Ia tidak percaya itu kebetulan. Ia percaya itu adalah balas dendam Amira yang diperhitungkan dengan sempurna. Amira tidak hanya ingin bercerai dan melindungi hartanya, ia ingin menghancurkan karier dan masa depannya sepenuhnya. Campuran antara ketakutan dan kebencian menciptakan paranoia yang beracun. Ia menatap Rania dengan curiga. Apa dia tahu tentang proyek ini sebelumnya? Aku tidak tahu, gagap Rania. Licik sekali, raung Bhaskara. Kita benar-benar dipermainkan olehnya. Di studionya, Amira sedang dengan teliti menggambar detail pertama untuk desa Kencana masa depan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa tindakan tulusnya secara tidak sengaja telah mendorong orang-orang yang mengkhianatinya ke tepi jurang. Langkah itu, yang dilakukan tanpa perhitungan, adalah langkah yang paling mematikan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah ini sangat cocok untuk Bhaskara saat ini. Sementara ia dan keluarga Rania mencari jalan keluar dari proyek resor yang buntu, sebuah bom lain meledak, benar-benar menghancurkan harapan terakhir mereka. Proyek Pusat Bisnis Internasional Surabaya, karya arsitektur yang menjadi kebanggaan terbesarnya dan yang telah melambungkan namanya, terseret dalam skandal besar. Semuanya berawal dari sebuah unggahan anonim di sebuah forum arsitektur, berisi analisis detail dengan gambar dan video. Unggahan itu mengungkap bahwa gedung yang baru saja selesai dibangun itu sudah menunjukkan retakan serius pada struktur utama dan fondasinya. Penulis, yang mengaku sebagai seorang insinyur sipil yang berhati nurani, menunjukkan bahwa material yang digunakan, terutama besi tulangan dan semen, memiliki spesifikasi jauh di bawah standar desain. Singkatnya, ini adalah kegagalan konstruksi total. Berita yang awalnya hanya beredar di kalangan profesional ini, berkat media sosial, dengan cepat menjadi badai di media massa. Koran-koran besar menjadikannya berita utama. Citra gedung pencakar langit yang megah, kebanggaan Surabaya, kini diasosiasikan dengan kata-kata mengerikan seperti konstruksi cacat, gedung kerupuk, dan bom waktu. Perusahaan pengembang dan perusahaan konstruksi ayah Rania segera diselidiki oleh pihak berwenang, dan seluruh proyek dihentikan. Sebagai arsitek utama yang bertanggung jawab atas desain dan pengawasan, Bhaskara menjadi sasaran semua tuduhan. Reputasi yang ia bangun dengan susah payah hancur dalam semalam. Teleponnya berdering tanpa henti, dari wartawan, dari mitra yang membatalkan kontrak, dari penyewa gedung yang menuntut ganti rugi. Ia duduk di kantornya, menatap judul-judul berita sensasional di layar komputernya dengan pandangan kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Gumamnya. Berapa banyak usaha yang aku curahkan untuk desain itu? Berapa banyak malam yang aku habiskan di lokasi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian, ayah Rania menelepon. Suaranya di seberang telepon seperti raungan binatang buas yang terluka. Baskara, brengsek kamu. Desain macam apa yang kamu buat sampai jadi begini? Kamu menghancurkan kita. Baskara, seolah tersadar, balas berteriak. Ini bukan salahku. Desainku tidak ada masalah. Ini salah perusahaanmu. Kalian pasti mengganti material untuk mencuri uang. Jangan omong kosong, balas lawannya sinis. Semua sesuai gambarmu. Kamu arsitek utamanya, kamu yang tanggung jawab. Aliansi yang terjalin karena keuntungan itu hancur total. Mereka saling menyalahkan dengan panik, mencoba keluar dari lumpur. Setelah menutup telepon, Baskara terengah-engah dan gemetar. Ia merasa terpojok, dikelilingi kegelapan tanpa jalan keluar. Dalam ketakutan dan keputusasaan, pikirannya terpaku pada satu nama, Amira. Pasti dia. Paranoia beracun menguasainya. Waktunya terlalu pas. Pertama resor, sekarang gedung di Surabaya. Semua yang berhubungan denganku hancur, ini bukan kebetulan. Pasti dia yang menyewa orang untuk menyelidiki, mencari titik lemahku, dan membocorkan informasi untuk menjatuhkanku. Dia ingin balas dendam. Bukan hanya cerai, tapi menghancurkan semua yang kumiliki, menyeretku ke lumpur agar aku tidak bisa bangkit lagi. Pikiran itu melilit jantungnya seperti ular berbisa. Ia tidak lagi melihat Amira sebagai mantan istri yang patut dikasihani. Ia melihatnya sebagai musuh yang berbahaya, seorang wanita dengan pikiran licik dan menakutkan yang mengendalikan benang dari balik bayang-bayang. Wajahnya mengeras karena benci dan ketakutan absolut. Sementara dunia Baskara dilanda badai, kehidupan Amira luar biasa tenang. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di studio desain atau mengunjungi perpustakaan dan museum untuk mencari bahan dan inspirasi untuk proyek Crystal View. Sore itu, ia berada di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Tempat yang tidak ia sukai, tetapi ia harus datang. Pak Sentot, seorang maestro batik dan guru pertamanya, dirawat di sana karena stroke ringan. Setelah mengunjungi kamarnya, mengobrol, dan memastikan beliau beristirahat, Amira pergi. Dalam perjalanan menuju lift, ia melewati bangsal anak-anak. Ia berniat terus berjalan, tetapi tangisan pilu seorang anak tanpa sadar menghentikan langkahnya. Di ruang tunggu depan sebuah klinik, sosok yang familiar menarik perhatiannya. Rania. Ia tidak lagi terlihat glamor dan sombong seperti pada pertemuan pertama mereka. Ia mengenakan pakaian biasa yang agak usang, rambutnya acak-acakan. Wajahnya tanpa riasan tampak pucat dan lelah. Di pangkuannya ada Bima kecil. Anak itu menangis keras, wajahnya memerah karena demam tinggi. Rania tampak benar-benar bingung dan putus asa. Hanya bisa mengayun-ayunkan anaknya sambil menatap pintu klinik dengan cemas. Amira berdiri di sudut yang tidak mencolok, mengamati, perasaan rumit yang sulit dijelaskan menyelimutinya. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan melihat kondisi saingannya. Melihat Rania berjuang dengan anaknya yang sakit, ia tidak lagi melihat citra selingkuhan yang menyebalkan, melainkan sosok seorang ibu yang tak berdaya dan khawatir. Dan anak itu benar-benar tidak bersalah. Tangisannya tidak mengandung kepalsuan atau perhitungan, hanya rasa sakit di tubuh kecilnya. Ia tidak pantas menanggung akibat dari kesalahan orang dewasa. Rasa perih yang pahit menusuknya. Ia bukan seorang santa dan tidak bisa memaafkan apa yang telah mereka lakukan padanya. Tetapi pada saat itu, melihat seorang anak menangis kesakitan, ia tidak bisa merasakan kebencian. Itu adalah rasa iba murni yang melampaui dendam pribadi apapun. Ia tidak berniat mendekat. Ia hanya mengamati dari jauh, lalu berbalik untuk pergi. Urusan mereka tidak lagi relevan baginya. Tepat saat ia berbalik, ia menabrak seseorang. "Maaf," katanya cepat sambil mengangkat kepala. Orang di depannya sedikit mengejutkannya, Adrian Wijaya. Dia juga tampak terkejut, tetapi dengan cepat tersenyum sopan. "Bu Amira, kebetulan sekali." Amira mengangguk ringan. "Selamat sore, Pak Adrian. Saya datang menjenguk teman ayah saya," jelasnya singkat. Lalu,
Tatapan tajamnya tertuju pada wajah Amira. "Anda tidak apa-apa?" Wajah Anda terlihat pucat. Ia tidak melirik ke arah Rania. Perhatiannya terpusat pada Amira. Kepekaan itu membuat Amira merasa nyaman. Ia mencoba tersenyum dan menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, hanya teringat kenangan lama." Adrian tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu di mana harus berhenti. Ia hanya menatap Amira dalam-dalam, lalu tiba-tiba berkata sesuatu yang tidak terduga. "Seni membutuhkan inspirasi. Jangan biarkan kenangan buruk mengaburkannya." Kata-katanya bukan penghiburan kosong. Rasanya seperti nasihat dari seorang teman sejiwa yang benar-benar memahami dunia batinnya. Ia tidak melihatnya sebagai wanita yang terlibat dalam gugatan cerai, tetapi sebagai seorang seniman yang ruang kreatifnya perlu dilindungi. Arus hangat mengalir di hati Amira. Sudah lama ia tidak merasa begitu dimengerti. "Terima kasih," katanya. Kali ini, senyumnya jauh lebih tulus. Ia pamit dan berjalan menuju lift. Bayangan anak yang menangis, dan ibu yang kelelahan masih mengikutinya. Tetapi kata-kata Adrian, seperti angin sejuk, dengan lembut menyibakkan awan gelap itu, membantunya menemukan kembali kedamaian batinnya. Jalannya adalah penciptaan seni, masa lalu harus ditinggalkan di belakang. Skandal Surabaya dan proyek resor yang buntu mendorong Baskara ke titik ekstrem. Namun, ia masih menyimpan satu harapan terakhir. Dalam gugatan cerai, ia akan mencoba membuktikan bahwa sebagian kekayaan Amira terbentuk selama pernikahan, sehingga ia bisa mendapatkan modal untuk memulai kembali. Ia tidak tahu bahwa tsunami yang sesungguhnya sedang terbentuk diam-diam dari tempat yang paling tidak terduga, siap menyapu segalanya. Di kantor hukum Cakra, rekan, ketegangan mencapai puncaknya. Tim Kartika Dewi tidak hanya berisi pengacara hebat, tetapi juga para ahli investigasi keuangan dan akuntansi forensik terbaik. Awalnya, tujuan mereka hanya mengumpulkan bukti perselingkuhan dan memisahkan dengan jelas harta Amira untuk melindungi kepentingannya dalam perceraian. Namun, saat menggali lebih dalam pendapatan Baskara untuk pembagian harta bersama, salah satu ahli menemukan kejanggalan. Seorang analis keuangan muda menunjuk ke diagram alur dana yang rumit di layar besar. "Mbak Tika, coba lihat ini. Ini adalah gaji dan bonus resmi yang diterima Tuan Baskara dari proyek di Surabaya. Jumlahnya tinggi, tapi masih wajar. Tapi saat kami melacak transaksi yang melibatkan perusahaan konstruksi ayah Rania, kami menemukan pengeluaran aneh." Ia memperbesar serangkaian transaksi. Sejumlah besar dana proyek ditransfer ke beberapa perusahaan pemasok material konstruksi. Yang mencurigakan, perusahaan-perusahaan ini baru didirikan sesaat sebelum proyek dimulai, mereka tidak punya rekam jejak, dan alamat kantornya tidak jelas. Kartika menyipitkan matanya. Naluri profesionalnya langsung mengatakan ada sesuatu yang salah. "Lanjutkan." Analis itu mengangguk. Setelah menerima uang, perusahaan-perusahaan fiktif ini, setelah memotong sebagian kecil, mentransfer hampir seluruh dana ke puluhan rekening pribadi lain melalui banyak transaksi kecil yang tidak mencolok, butuh waktu lama untuk melacak jejak uang ini. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk sebuah nama di layar. Dan akhirnya, sebagian besar uang itu mengalir ke sebuah rekening di luar negeri. Pemilik rekening itu adalah Baskara Aditama. Seluruh ruang rapat hening, semua orang mengerti keseriusan masalah ini. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian perdata. Ini adalah kasus kejahatan ekonomi terorganisir, penggelapan, dan pencucian uang. Salah satu dari ini saja sudah cukup untuk mengirim Baskara dan ayah Rania ke penjara, sekarang semuanya masuk akal. Karier cemerlang Baskara, kehidupan mewahnya di Surabaya, bukan hanya berasal dari bakatnya sebagai arsitek. Itu dibangun di atas dana ilegal. Ia bukan hanya suami yang tidak setia, ia adalah seorang kriminal. Kartika segera menelepon Amira. Ia tidak menyampaikan berita itu melalui telepon, melainkan meminta pertemuan langsung. Di ruang tamu megah di rumahnya, Amira membaca dalam diam dokumen yang diberikan Kartika. Semakin ia membaca, semakin dingin wajahnya. Ia tahu Baskara ambisius, realistis, dan akan melakukan apa saja demi kesuksesan,
tetapi ia tidak pernah membayangkan Baskara akan kehilangan semua martabatnya dan menginjak-injak etika, profesi, dan hukum. Pengkhianatan ini lebih menyakitkan daripada perselingkuhannya. Ini tidak hanya menodai cinta mereka, tetapi juga sepenuhnya meniadakan karakter orang yang pernah ia percayai secara buta. Bu Amira, kata Kartika serius. Dengan bukti ini, kita tidak hanya akan memenangkan gugatan cerai, tapi kita bisa mengajukan tuntutan pidana langsung. Keputusan ada di tangan ibu. Amira terdiam lama. Pandangannya menatap keluar jendela, ke arah matahari senja yang mulai menghilang. Ia bukan orang yang suka memojokkan orang lain, tetapi masalah ini bukan lagi dendam pribadi. Ini menyangkut keselamatan seluruh bangunan, keadilan, dan hukum. Ia berbalik menghadap Kartika. Tatapannya kini tegas. Mbak Tika, lakukan apa yang harus dilakukan sesuai hukum. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab. Itu adalah kartu truf terakhir. Pukulan pamungkas yang akan mengakhiri segalanya bagi Baskara. Baskara menerima surat baru dari kantor pengacara Kartika Dewi. Kali ini bukan surat panggilan atau proposal pembagian harta. Itu adalah surat peringatan resmi yang menyinggung transaksi keuangan tidak wajar terkait proyek Surabaya, dengan beberapa salinan slip transfer ke rekening luar negeri atas namanya yang terlampir samar-samar. Surat itu tidak secara eksplisit mengancam akan menuntut, tetapi gertakannya jelas. Saat melihat angka-angka itu, Baskara merasa dunianya runtuh. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Tangannya gemetar tak terkendali. Selesai sudah, pikirnya. Amira tahu semuanya. Dia tidak hanya menginginkan uang. Dia mau menjebloskanku ke penjara. Ketakutan absolut melumpuhkan akal sehatnya. Ia berlari keluar dari ruang kerja seperti orang gila, mencari Rania. Rania sedang menyuapi Bima kecil yogurt di ruang keluarga. Baskara melemparkan kertas itu ke meja. Suaranya membuat anak itu kaget dan menangis. Apa ini? Jelaskan. Rania kaget, ia menenangkan anaknya lalu mengambil kertas itu. Begitu melihat angka-angka yang familiar, wajahnya memucat. Aku tidak tahu apa-apa, gagapnya, menghindari tatapan Baskara. Baskara kehilangan kesabaran, ia mencengkeram bahu Rania dan mengguncangnya, hampir berteriak. Jangan pura-pura lagi. Sampai kapan kamu mau menipuku? Amira tahu semuanya. Dia punya semua buktinya. Dia akan menuntut kita. Kita akan masuk penjara. Mengerti? Penjara. Kata penjara adalah pisau yang menusuk ketakutan terbesar Rania. Topeng kelemahan dan status korbannya akhirnya hancur berkeping-keping. Ia menangis, tetapi kali ini bukan akting. Itu adalah teror murni. Ia ambruk sambil gemetar, lalu mengaku, itu ide ayah. Katanya butuh likuiditas untuk proyek. Katanya hanya pinjaman sementara, nanti akan dikembalikan. Baskara tertawa histeris. Pinjaman? Memakai perusahaan fiktif dan mentransfer uang ke luar negeri itu pinjaman? Dan kenapa ke rekeningku? Karena kamu arsitek utamanya, Ishak Rania. Bisa dibenarkan. Ayah bilang itu akan lebih aman. Aku melakukannya demi kita. Ia mengangkat wajahnya yang basah air mata, mencoba memohon pada cinta Baskara. Aku ingin kamu punya masa depan yang stabil. Aku ingin memberikan Bima kehidupan terbaik. Aku pikir uang itu adalah uang keluarga kita. Kalau kita menikah, uangmu kan uangku juga, kan? Kata-katanya, alih-alih menghiburnya, justru seperti siraman air es. Ia melepaskan Rania dan mundur selangkah, menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Seketika, semua potongan puzzle yang berserakan di kepalanya menyatu, membentuk gambaran yang utuh dan mengerikan. Kemunculannya di Surabaya, pengertian dan kelembutannya yang sempurna, cintanya yang tanpa syarat. Semuanya adalah sandiwara yang diperhitungkan dengan cermat. Ia bukanlah kekasih yang dipuja Rania. Ia hanyalah sebuah alat, pion yang berharga. Jabatannya sebagai arsitek utama, tanda tangannya, dan rekening banknya adalah yang benar-benar dibutuhkan oleh Rania dan ayahnya. Cinta yang ia agung-agungkan, pembenaran atas pengkhianatannya, ternyata adalah sebuah penipuan sejak awal. Baskara merasakan sakit yang tajam di dadanya. Napasnya sesak. Ia telah meninggalkan wanita yang benar-benar mencintainya,
kehidupan yang tenang, demi ilusi yang diciptakan oleh dirinya sendiri dan para penipu ini. Ia terduduk lemas di sofa dengan tatapan kosong, ia telah kehilangan segalanya. Karier, reputasi, cinta. Dan sebentar lagi, mungkin kebebasannya juga. Drama di mana ia menjadi salah satu pemeran utamanya akhirnya berakhir, dan dialah yang akan membayar harga termahal. Beberapa jam setelah pertengkaran itu, apartemen diselimuti keheningan yang mencekam. Tangisan Bima kecil sudah berhenti. Rania sedang menenangkannya di kamar, sesekali isak tangisnya terdengar. Baskara duduk tak bergerak di sofa, menatap kosong noda anggur merah yang sudah mengering di karpet. Ia merasa seperti kapal yang perlahan tenggelam ke dasar laut, dikelilingi oleh kegelapan yang dingin. Karier, reputasi, uang, semuanya lepas dari genggamannya. Dan sekarang, bahkan apa yang disebut cinta dan keluarga baru yang ia gunakan untuk membenarkan pengkhianatannya terbukti sebagai penipuan terang-terangan. Ia hanyalah pion, alat. Rania keluar dari kamar tidur. Matanya bengkak, tetapi ia berhasil menenangkan diri. Ia tahu ini bukan waktunya untuk konfrontasi. Satu-satunya cara untuk mempertahankan pria ini adalah dengan menunjukkan kelemahan, menggunakan senjata terakhirnya. Ia duduk di sebelahnya dan berkata dengan suara lirih dan lembut, "Sayang, maafkan aku. Tadi aku terlalu marah, jadi aku bicara sembarangan. Jangan dimasukkan ke hati, ya? Sekarang bukan waktunya kita bertengkar. Kita harus mencari solusi bersama, kan?" Baskara tidak menjawab. Rania meletakkan tangannya di atas tangan Baskara yang sedingin es, melanjutkan. "Apapun yang terjadi, kita punya Bima. Anak kita masih kecil, dia butuh kita berdua. Demi Bima, kita lewati ini bersama-sama, ya?" Mendengar kata anak, kelopak mata Baskara bergetar. Ia perlahan berbalik, menatap wanita di sampingnya. Wajahnya masih cantik, tetapi sekarang baginya hanya memantulkan kebohongan yang memuakkan. Setiap kata yang diucapkannya memiliki tujuan. Ia menepis tangan Rania. Suaranya serak dan dingin. "Apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau kamu hanya menginginkan jabatanku sebagai arsitek utama?" Rania membeku dengan ekspresi terluka. "Apa maksudmu?" "Tentu saja aku mencintaimu." Baskara tersenyum getir, senyum yang lebih menyedihkan daripada tangisan. "Mencintaiku? Atau apa yang bisa aku berikan padamu dan ayahmu?" Cemoohan dalam tatapannya meruntuhkan batas kesabaran terakhir Rania. Ia tidak bisa berakting lagi. Ketakutan dan amarah meledak menjadi rentetan kata-kata beracun. "Ya, memangnya kenapa kalau aku mencintaimu atau tidak? Baskara, lihat dirimu sekarang. Apa yang tersisa darimu? Kariermu hancur, kamu tidak punya uang, dan kamu akan masuk penjara. Apa kamu masih pikir kamu pantas dicintai?" Pertengkaran itu meledak lagi, kali ini lebih dahsyat. Mereka saling melemparkan kata-kata paling kejam. "Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah berhubungan dengan perempuan sepertimu," raung Baskara. "Kamu menyesal?" teriak Rania, wajahnya memerah karena marah. "Kamu pikir aku senang? Harus melayani bajingan sepertimu, bahkan sampai harus melahirkan anak. Kamu harusnya bersyukur aku dan Bima ada." Di puncak amarahnya, Rania mengucapkan kata-kata yang akan ia sesali seumur hidup. Kata-kata yang tampaknya biasa saja, tetapi menjadi pukulan telak bagi titik lemah terakhir Baskara. Ia tersenyum sinis. Nadanya penuh ejekan. "Kalau bukan karena anak ini, apa gunanya kamu bagi kami?" Seolah petir menyambar Baskara. Dunia di sekitarnya berhenti. Teriakan, tangisan, suara barang pecah, semuanya lenyap. Di kepalanya, hanya bergema kata-kata terakhir Rania. "Kalau bukan karena anak ini, apa gunanya kamu bagi kami?" Guna, anak. Kecurigaan yang mengerikan, yang sebelumnya tidak pernah berani ia pikirkan, muncul seperti monster dari dalam benaknya. Ia berbalik perlahan. Tatapannya tidak lagi menunjukkan amarah, hanya dingin yang menakutkan. Ia menatap ke arah kamar tidur tempat Bima tertidur. Anak yang ia banggakan ke seluruh dunia, putranya, anak yang menyandang nama keluarganya, pewarisnya. Apakah Bima benar-benar mirip dengannya, atau itu hanya imajinasinya? Rania melihat ekspresi Baskara dan merasakan firasat buruk.
Ia sadar telah salah bicara dan mencoba memperbaikinya. Bukan, maksudku bukan begitu. Aku hanya marah dan asal bicara. Tapi Baskara tidak lagi mendengarkannya. Tanpa kata, ia bangkit dengan tenang, masuk ke ruang kerja, dan mengunci pintu. Malam itu, saat Rania dan anaknya tertidur, ia diam-diam masuk ke kamar tidur. Ia menatap anak itu, bukan dengan mata seorang ayah, tetapi dengan mata seorang penyelidik. Dengan hati-hati, ia mengambil beberapa helai rambut tipis dari bantal anak itu, membungkusnya dengan tisu bersih. Lalu, ia mencabut sehelai rambutnya sendiri. Ia memegang kedua sampel itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus tahu kebenarannya. Berapapun harganya, ia harus tahu kebenaran terakhir ini. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam suasana mencekam. Baskara dan Rania tidak bertukar sepatah kata pun. Ia berkeliaran di dalam rumah seperti bayangan, sementara Rania hidup dalam ketakutan, tidak berani bertanya apa yang ia lakukan malam itu. Baskara menghabiskan sebagian besar waktunya di depan komputer, bukan bekerja, tetapi terus-menerus merefresh email pribadinya. Ia menunggu putusan akhir atas hidupnya yang tragis. Ia telah mengirimkan kedua sampel rambut itu melalui jasa kurir anonim ke sebuah laboratorium tes DNA terkemuka. Mereka berjanji akan mengirimkan hasilnya melalui email dalam 3-4 hari kerja. Setiap detik penantian adalah siksaan. Ia tidak bisa tidur. Berat badannya turun drastis, janggutnya tumbuh tak terawat. Ia tampak seperti menua 10 tahun. Kadang-kadang, ia tanpa sadar menatap Bima yang sedang bermain, mencoba mencari fitur yang familiar di wajah anak itu, sesuatu yang mirip dengannya. Tapi semakin ia mencari, anak itu terasa semakin asing. Senyumnya, tatapannya, tidak ada satupun yang mirip dengannya. Pada sore hari ketiga, saat ia sedang duduk melamun, notifikasi email baru muncul di layar. Jantung Baskara berhenti berdetak. Pengirim: Pusat Forensik Genetika. Subjek: hasil tes DNA, referensi Theta. Tangannya gemetar saat mengarahkan mouse ke email itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya, dan mengklik. Ada file PDF terlampir. Ia membukanya. Laporan itu disajikan secara ilmiah dan dingin. Serangkaian penanda genetik, istilah teknis rumit yang tidak ia mengerti, tapi ia tidak perlu memahaminya. Matanya terpaku pada kesimpulan akhir yang ditulis dengan huruf tebal di dalam kotak. Analisis, kesimpulan. Berdasarkan analisis 24 penanda gen STR, perbandingan antara sampel dari terduga ayah, Baskara Aditama, dan sampel dari anak, Bima, menunjukkan ketidakcocokan pada 15 lokus genetik. Sesuai standar identifikasi genetik, disimpulkan bahwa sampel terduga ayah dan sampel anak tidak memiliki hubungan biologis sebagai ayah dan anak. Tidak memiliki hubungan biologis. Beberapa kata itu bagaikan palu yang menghantam kepala Baskara. Pada saat itu, dunianya hancur berkeping-keping. Semua suara lenyap. Suara televisi di ruang tamu, tawa Bima, tidak ada yang terdengar. Hanya raungan panik yang bergema di dalam dadanya sendiri. Ia telah kehilangan karier, reputasi, uang. Ia telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya, dan sekarang, hal terakhir yang ia pegang teguh kebanggaan memiliki seorang putra, pewaris darahnya juga hilang. Semuanya sandiwara. Sandiwara sempurna di mana ia adalah korban sekaligus pemeran pembantu yang bodoh. Ia tidak hanya ditipu soal uang dan cinta, ia ditipu untuk membesarkan anak laki-laki lain. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada perceraian dengan Amira, lebih mengerikan daripada masuk penjara. Tawa kering dan mengerikan keluar dari tenggorokannya. Ia mulai tertawa semakin keras, semakin panik. Ia menertawakan kebodohannya, menertawakan kelicikan orang-orang yang menipunya, menertawakan hidupnya yang menyedihkan. Air mata mengalir dari matanya, bercampur dengan tawanya yang kasar. Ia menundukkan kepalanya ke keyboard. Bahunya yang lebar bergetar hebat. Dulu, ia berada di puncak, memiliki segalanya. Tapi karena satu keputusan yang salah, karena keserakahan dan egoisme, ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Dan sekarang, ia tidak punya apa-apa lagi. Benar-benar tidak ada.
Kehancuran Baskara terjadi lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Setelah pukulan terakhir mengenai status anak itu, ia menjadi cangkang kosong. Ia tidak lagi berdebat atau berteriak. Dengan keheningan yang menakutkan, ia mengusir Rania dan anak itu dari apartemen. Ia telah kehilangan segalanya. Kantor arsitekturnya memecatnya untuk menghindari masalah. Mitra-mitra lamanya memunggunginya. Teman-temannya menghindarinya. Rekeningnya dibekukan. Ia menghadapi rentetan tuntutan hukum dari pengembang dan klien. Apartemen mewahnya terancam disita oleh bank. Dari seorang arsitek berbakat di puncak, ia jatuh ke jurang tanpa jaring pengaman. Di hari-hari tergelap dan paling putus asanya, saat alkohol atau rokok tak mampu meringankan penderitaannya, satu-satunya bayangan yang muncul di benaknya adalah sosok Amira. Bukan Amira jiwa sutra yang cemerlang dan tak terjangkau sekarang, tetapi Amira yang dulu, istri yang lembut dan pengertian yang selalu ada di sisinya di saat-saat tersulit. Dia adalah sedotan terakhirnya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia pergi ke rumah megah Amira. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal. Kemeja kusut dan pudar, celana lusuh, janggut yang tidak dicukur berhari-hari, rambut acak-acakan, mata cekung dan merah. Ia tampak seperti gelandangan, ia bahkan tidak bisa melewati gerbang. Satpam menatapnya dengan pandangan menghina dan menghalanginya. Ia terpaksa menunggu di seberang jalan, berharap bisa melihat Amira sekilas. Ia menunggu dari pagi hingga senja. Saat lampu jalan mulai menyala, akhirnya Bentley hitam yang familiar itu kembali. Saat mobil berhenti di depan gerbang, ia berlari. Amira. Amira baru saja turun dari mobil. Melihat kondisi Baskara, ia tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun, seolah sudah menduganya. Tatapannya tenang, tanpa gejolak. Sopir dan satpam hendak turun tangan, tetapi Amira menggelengkan kepala. Ia memberi isyarat agar mereka mundur dan menatap pria di hadapannya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Suaranya datar dan dingin, seolah berbicara dengan orang yang sama sekali asing. Jarak itu meruntuhkan sisa-sisa harga diri terakhir Baskara. Ia melihat Amira yang masih cantik dan anggun, lalu melihat pantulan dirinya di badan mobil, kontras yang kejam itu membuatnya hancur total. Ia tidak berkata apa-apa, hanya perlahan, dengan hati-hati, berlutut di tengah jalanan mewah itu, di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan. Pria yang pernah menjadi perwujudan kebanggaan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berlutut. Air matanya jatuh, bukan lagi akting. Air mata dari seorang pria yang benar-benar kalah. "Amira. Maafkan aku," ia mulai bicara dengan suara terputus-putus karena isak tangis. "Aku tahu sudah terlambat, tapi aku benar-benar salah." Ia menceritakan segalanya. Bagaimana ia dimanfaatkan oleh Rania dan ayahnya, bisnis ilegal mereka, bagaimana ia buta mempercayai cinta palsu, dan akhirnya, ia mengakui kebenaran yang paling menyakitkan dan memalukan. Anak itu bukan anakku. Aku telah membesarkan anak laki-laki lain. Amira, aku ini bodoh, aku ini badut. Ia mengangkat wajahnya yang basah air mata, menatap Amira dengan keputusasaan total, seperti binatang terluka yang memohon belas kasihan. "Aku sudah kehilangan segalanya. Karierku, reputasiku, teman-temanku. Semuanya. Aku akan masuk penjara. Amira, aku tidak minta kamu memaafkanku. Aku hanya minta, demi tahun-tahun kita menikah, tolong aku sekali ini saja, hanya sekali. Selamatkan aku." Permohonannya terdengar pilu dan lemah dalam keheningan. Ia telah membuang semua martabatnya demi satu-satunya harapan, untuk meraih seberkas harapan dari wanita yang pernah ia campakkan tanpa ampun. Amira berdiri diam di tempatnya, mendengarkan semua pengakuan dan permohonan Baskara. Angin malam dengan lembut mengibarkan pakaiannya. Di matanya, tidak ada kegembiraan seorang pemenang, tidak ada simpati untuk yang kalah, bahkan tidak ada jejak kebencian. Hanya ketenangan luar biasa, datar dan jernih seperti permukaan danau setelah badai berlalu. Pria yang berlutut di kakinya pernah menjadi dunianya, tetapi sekarang, baginya, ia hanyalah orang asing yang menyedihkan, kenangan yang telah pudar. Perlahan, tanpa emosi, dengan suara yang jernih dan dingin, ia berkata, "Berdirilah, Mas Baskara." Baskara menatapnya, seberkas harapan muncul di matanya. "Amira, kamu
Tapi kalimat berikutnya dari Amira menghancurkan harapan itu sepenuhnya. Kejatuhanmu hari ini bukan karena aku. Aku tidak pernah punya niat untuk membalas dendam padamu. Ia menatap lurus ke matanya, suaranya jernih dan tegas. Semua yang kamu alami adalah akibat dari keserakahan dan keputusanmu sendiri. Kamulah yang memilih untuk berkhianat. Kamulah yang memilih jalan ilegal. Kamulah yang memilih untuk mempercayai kebohongan. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Baskara kehilangan kata-kata. Kata-kata Amira bukan tuduhan emosional, melainkan kebenaran yang objektif dan kejam. Amira bahkan tidak menganggapnya sebagai saingan yang layak untuk dibalas. Ketidakpedulian itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Tapi kenangan kita bersama, gagapnya. Hubungan itu, kata Amira dengan suara rendah, berakhir pada hari kamu membawa wanita lain dan putranya ke rumah kita. Ia berbalik. Punggungnya tegak, tanpa sedikit pun nostalgia. Aku tidak akan membantumu, tapi aku juga tidak akan mencelakaimu. Biarkan hukum yang memutuskan. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab. Itu adil. Setelah berkata begitu, ia masuk melewati gerbang. Gerbang besi yang berat itu perlahan tertutup dengan suara derit pelan, seperti pisau yang memutus benang terakhir yang menghubungkan mereka. Baskara tertinggal berlutut di jalanan yang kosong, sendirian dan menyedihkan. Ia tahu, segalanya benar-benar telah berakhir. Seminggu kemudian, sidang putusan cerai mereka digelar. Suasana di dalam ruang sidang khusyuk dan dingin. Semuanya berjalan cepat dan tertib. Amira Larasati, sang penggugat, duduk dengan punggung tegak dan wajah tenang. Ia mengenakan setelan krem yang elegan. Baskara Aditama, sang tergugat, duduk dengan lesu dan tatapan kosong, seperti boneka yang talinya putus. Ketika hakim menyatakan perceraian dikabulkan berdasarkan bukti yang jelas, Baskara tidak bereaksi. Amira menerima salinan putusan dari pengacaranya dan menandatangani dokumen yang diperlukan dengan goresan pena yang tegas dan mantap. Setelah selesai, ia bangkit dan, tanpa melirik Baskara sekalipun, meninggalkan ruang sidang bersama pengacaranya. Pintu terbuka, membanjiri koridor dengan cahaya matahari sore yang cerah. Amira menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar. Ia benar-benar bebas. Mulai sekarang, apapun yang terjadi pada Baskara, putusan apapun yang ia terima, tidak ada lagi hubungannya dengan Amira. Di hadapannya, terbentang langit yang luas, menunggunya untuk melebarkan sayap. Keadilan, meskipun terkadang lambat, pasti akan datang. Nasib Baskara dan keluarga Rania adalah bukti paling nyata. Setelah perceraian, bukti kejahatan keuangan yang dikumpulkan oleh tim Kartika Dewi secara resmi diserahkan kepada pihak berwenang. Investigasi besar-besaran dimulai. Selubung yang menutupi konspirasi kotor mereka akhirnya tersingkap. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, Baskara dan ayah Rania tidak bisa lagi saling menyalahkan. Tidak ada lagi pertengkaran dramatis, tidak ada tuduhan sambil menangis. Media yang sebelumnya memuji Baskara kini berlomba-lomba mengungkap semua kejahatan dirinya dan keluarga Rania. Mereka bersama-sama mendirikan perusahaan fiktif, memalsukan kontrak, dan menggelapkan dana besar dari proyek Surabaya. Arsitek jenius atau penipu ulung, kerajaan konstruksi Mendoza runtuh karena keserakahan. Di pengadilan, Baskara hancur total. Ia mengakui semua kejahatannya tanpa perlawanan. Dengan tuduhan penggelapan, pencucian uang, dan pelanggaran undang-undang tata ruang, ia menerima hukuman berat yang akan mengubur masa keemasan hidupnya di balik jeruji besi. Ayah Rania, sebagai dalang utama, menghadapi hukuman serupa. Perusahaan konstruksi yang ia bangun seumur hidup dinyatakan pailit, dan semua asetnya disita untuk membayar ganti rugi. Rania, meskipun tidak terlibat langsung dalam kejahatan, perannya sebagai kaki tangan dan penikmat hasil kejahatan tidak membuatnya luput dari hukum. Dalam proses penyelidikan, terungkap kebenaran yang lebih mengejutkan. Kekasih sejatinya, dan ayah biologis Bima, adalah wakil direktur di perusahaan konstruksi ayahnya, seorang pria yang sudah menikah. Rania dan kekasihnya telah merencanakan segalanya sejak awal.
Mereka memanfaatkan kenaifan dan ambisi Bhaskara untuk menjadikannya pion sempurna, penutup hubungan terlarang mereka sekaligus alat untuk bisnis penipuan mereka. Cinta yang ia akui pada Bhaskara hanyalah sandiwara yang diperhitungkan hingga detail terkecil. Saat semuanya terungkap, kekasihnya melarikan diri ke luar negeri, meninggalkannya sendirian menanggung akibatnya. Keluarga pria itu yang berpengaruh menggunakan uang dan kekuasaan untuk memutuskan hubungan, menjadikan Rania satu-satunya yang bertanggung jawab. Tanpa uang, tanpa dukungan, dan tanpa kecantikannya yang dulu, menghadapi hukuman percobaan dan utang yang sangat besar, Rania akhirnya membayar harga untuk intrik dan keserakahannya. Bima kecil, tanpa ada yang merawat, akhirnya diserahkan ke panti asuhan. Sementara itu, Ibu Wati, Ibu Bhaskara, tidak kuat menahan guncangan saat mendengar putra satu-satunya masuk penjara dan hartanya lenyap. Ia menderita stroke parah yang membuatnya lumpuh separuh badan, menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit dengan perawatan dari perawat. Mimpinya memiliki cucu pewaris dan menantu kaya yang akan menopangnya sirna, hanya menyisakan penderitaan dan penyesalan di kamar rumah sakit yang dingin. Masing-masing menuai apa yang mereka tanam. Pusaran keserakahan, pengkhianatan, dan kebohongan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, mengembalikan kedamaian kepada mereka yang tidak bersalah. Beberapa bulan kemudian, ketika kebisingan kasus itu mereda, kehidupan Amira telah sepenuhnya kembali ke orbitnya yang cemerlang dan damai. Ia tidak lagi tertarik pada berita tentang orang-orang itu. Baginya, mereka adalah orang asing, debu yang telah disapu angin dari hidupnya. Ia mencurahkan seluruh energinya pada dua proyek besarnya, ruang pameran di Crystal View dan restorasi desa Kencana. Di bawah arahannya, proyek kebangkitan Kencana meraih kesuksesan di luar dugaan. Desa itu hidup kembali dari abunya. Rumah-rumah tua direstorasi dengan tetap mempertahankan pesona aslinya, lokakarya dimodernisasi. Suara alat tenun tradisional kembali berpadu dengan suara canting yang menari di atas kain. Amira berhasil membujuk para maestro terakhir di desa itu untuk mewariskan keahlian mereka yang hampir punah dengan memberikan gaji yang layak dan lingkungan kerja yang ideal. Ia membuka kursus gratis, menarik banyak anak muda yang bersemangat dalam seni kriya. Desa itu tidak hanya menjadi pusat produksi eksklusif Jiwa Sutra, tetapi juga tujuan wisata budaya yang menarik. Proyek ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi yang terpenting, menghidupkan kembali nilai budaya yang berada di ambang kepunahan. Reputasi Jiwa Sutra mencapai tingkat yang baru. Bukan lagi sekadar merek mewah, tetapi merek yang memiliki hati nurani dan nilai kemanusiaan yang mendalam. Amira yang sekarang telah benar-benar berubah. Ia bukan lagi ibu rumah tangga yang terkurung di dapur, bukan juga wanita besi yang selalu defensif. Ia menemukan keseimbangan sempurna dalam hidup. Ia adalah pemimpin yang tegas dan seniman yang kreatif. Di luar pekerjaan, ia kembali menjadi dirinya sendiri. Ia menghabiskan waktu membaca, minum teh, merangkai bunga. Ia melakukan perjalanan jauh sendirian, dari Gunung Bromo hingga desa-desa putih di Sumba, untuk mencari inspirasi dan memperkaya jiwanya. Ia menjalani kehidupan yang bebas dan penuh, tanpa belenggu. Ia tidak mencari hubungan baru, juga tidak takut kesepian. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kehadiran seorang pria, tetapi dari kepenuhan dan kedamaian jiwanya sendiri. Ia telah menemukan versi dirinya yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Musim gugur di Yogyakarta seindah lukisan cat air. Daun-daun ginkgo keemasan gugur dengan lembut di atas halaman pendopo yang tenang. Atap joglo kuno terpantul di kolam yang tenang. Amira berada di sana untuk perjalanan yang menggabungkan pengawasan proyek pengrajin dan pencarian inspirasi untuk koleksi berikutnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia menghadiahkan dirinya sendiri sore yang tenang dengan berjalan-jalan di sekitar Taman Sari, kompleks peninggalan keraton yang penuh sejarah. Ia mengenakan gaun sutra panjang berwarna biru langit, rambutnya tergerai, dan di tangannya ada sebuah kamera film tua. Ia menghindari keramaian, memilih jalan setapak yang paling sepi, merasakan harmoni yang halus antara arsitektur, vegetasi, dan air. Saat ia sedang berada di sebuah jembatan kecil, mengamati ikan koi di kolam, sebuah suara yang hangat dan familiar terdengar di belakangnya. Jika saya tidak salah,
Beginilah cara seorang seniman sejati mencari inspirasi, Amira berbalik. Sedikit keterkejutan muncul di matanya. Beberapa langkah darinya, berdiri Adrian Wijaya, tersenyum lembut. Ia tidak mengenakan setelan bisnis, melainkan jaket abu-abu muda dan celana santai. Ia terlihat lebih dekat dan lebih santai, bukan seperti seorang presiden direktur konglomerat. Pak Adrian, kebetulan sekali. Ada urusan apa di Yogyakarta? Adrian mendekat dan bersandar di pagar jembatan di sebelahnya. Saya punya proyek hotel butik seni di sini. Sesekali saya datang untuk mengawasi, sekaligus untuk lari dari hiruk-pikuk Jakarta. Sepertinya hobi kita mirip. Mereka tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam menatap pemandangan. Tapi itu bukan keheningan yang canggung, justru sebaliknya. Seolah keduanya saling memahami dan menghormati ruang masing-masing. Setelah beberapa saat, Adrian memecah keheningan. Proyek desa kencana Anda, saya sudah mendengarnya. Itu adalah hal yang sangat berarti. Anda bukan hanya seniman berbakat, tetapi juga orang yang berhati besar. Amira menggelengkan kepala. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini benar. Seni batik telah memberi saya segalanya, jadi saya harus melakukan sesuatu untuk membalas akarnya. Mereka mulai berjalan bersama menyusuri lorong-lorong berliku dan taman-taman yang terawat. Percakapan mereka bukan tentang bisnis atau kontrak miliaran. Mereka berbicara tentang arsitektur era Mataram, filosofi ukiran, dan bagaimana cahaya dan bayangan berubah di atas air seiring berjalannya waktu. Adrian memiliki pengetahuan yang mendalam tentang budaya dan seni. Interpretasinya selalu segar dan memikat, sementara Amira, dengan mata seorang seniman, melihat keindahan yang halus dan emosi tersembunyi di setiap sudut yang mungkin dilewatkan oleh orang biasa. Mereka adalah dua jiwa yang sefrekuensi, menemukan pemahaman dan resonansi tanpa perlu banyak kata. Saat melewati sebuah galeri, Adrian berhenti di depan sebuah relief yang menggambarkan singa, elang, dan rusa, simbol kebangsawanan dan kekuatan. Ia menatap Amira, tatapannya dalam dan tulus. Melihat Anda hari ini, saya benar-benar mengerti arti kata keanggunan. Itu tidak datang dari pakaian mewah atau perhiasan mahal. Itu datang dari kekuatan setelah melewati badai, dari kedamaian setelah melepaskan dendam. Bu Amira, saya benar-benar mengagumi Anda. Kata-katanya bukan rayuan kosong. Itu adalah pengakuan, rasa hormat yang datang dari hati. Untuk pertama kalinya, seorang pria melihat menembus dirinya, mengaguminya bukan karena ia adalah direktur jiwa sutra yang kaya, tetapi hanya karena ia adalah Amira. Perasaan hangat dan lembut menyebar di hati Amira. Ia tersenyum tipis, senyum yang jernih dan benar-benar bersinar seperti matahari musim gugur. Terima kasih, Pak Adrian. Mereka tidak berbicara tentang masa depan, tidak membuat janji apapun. Hanya sore hari berjalan-jalan bersama, berbagi pemikiran tentang seni dan kehidupan. Tetapi sepercik api halus, yang didasarkan pada pemahaman dan rasa hormat, tampaknya menyala di tengah suasana Yogyakarta yang tenang dan kuno. Amira kembali ke rumahnya di Jakarta pada suatu sore akhir pekan. Cahaya keemasan matahari senja masuk melalui jendela besar, mewarnai setiap ruang. Ia menyiapkan sepoci teh melati, aromanya yang murni memenuhi ruangan. Dengan cangkir teh hangat di tangan, ia berdiri di dekat jendela, diam-diam memandangi cakrawala kota, gedung-gedung pencakar langit masih berdiri megah, lalu lintas mengalir tanpa henti. Jakarta masih semeriah dan sesibuk biasanya, tetapi cara pandang orang yang melihatnya telah berubah total. Di benaknya, tidak ada lagi bayangan Baskara atau Rania. Orang-orang itu, cerita itu, telah benar-benar menjadi masa lalu, seperti mimpi buruk yang meskipun meninggalkan bekas luka, tidak lagi menyakitkan. Ia telah belajar memaafkan, bukan mereka, tetapi dirinya sendiri, agar bisa melangkah maju dengan ringan. Sebuah pikiran sekilas tentang sore di Yogyakarta, tentang tatapan mata yang dalam dan pria yang sefrekuensi itu, memunculkan senyum tipis di bibirnya. Itu adalah pertemuan yang indah, sebuah kemungkinan di masa depan, tetapi ia tidak mengharapkan atau terburu-buru. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya seorang pria di sisinya. Ia meletakkan cangkir tehnya dan naik ke lantai 3, ke studio pribadinya. Ruangan itu selalu rapi dan sunyi.
Bau sutra baru bercampur dengan aroma cendana menciptakan suasana yang menenangkan jiwanya. Ia mendekati sebuah kuda-kuda kosong dengan pembidang sulam kayu yang terpasang. Ia tidak memilih sutra berwarna-warni, melainkan mengeluarkan sepotong sutra putih bersih kualitas terbaik, sehalus dan selembut kulit bayi. Dengan jari-jarinya yang panjang dan lentik, ia dengan hati-hati meregangkan kain itu di atas pembidang. Setiap gerakan terampil dan penuh konsentrasi. Kain putih itu terbentang sempurna, tanpa satupun kerutan. Bagaikan selembar kanvas kosong yang menunggu cerita baru untuk ditulis. Ia duduk dan membuka kotak benang sulamnya. Ratusan gulungan benang dari setiap warna yang bisa dibayangkan berkilauan di bawah cahaya, tertata rapi. Ia tidak terburu-buru memilih, hanya diam memandanginya. Sementara itu, ide dan garis mulai terbentuk di benaknya. Apa yang akan ia sulam di kain ini? Feniks yang menyala-nyala, simbol kebangkitannya? Magnolia putih bersih, simbol kedamaian batinnya? Atau pemandangan gunung dan sungai yang megah, simbol kebebasannya? Ia tidak tahu, dan ia tidak perlu memutuskan sekarang juga. Hidupnya kini seperti kain putih itu. Bentuk dan warna apa yang akan diambil di masa depan sepenuhnya adalah pilihannya, di tangannya sendiri. Ia mengambil segulung benang berwarna biru toska, warna harapan dan awal yang baru. Dengan jari-jari yang lincah, ia memasukkan benang itu ke dalam jarum perak. Di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, Amira duduk dengan punggung tegak, tatapan fokus, dan membungkuk. Ia menusukkan jarumnya ke kain sutra putih bersih, membuat jahitan pertamanya. Satu jahitan, lalu satu lagi. Pelan, mantap, dan penuh percaya diri. Dengan tangannya sendiri, ia sedang menyulam permadani masa depannya. Masa depan yang cerah, bebas, dan ia tentukan sendiri.